Langit di atas sekte. Langit suci memancarkan warna keemasan saat matahari pagi menyapu puncak-puncak gunung bersalju. Kabut tipis menggantung di udara, menambah nuansa suci dan agung. Namun di antara para murid yang berlatih keras, satu sosok tampak tidak mencolok. Seorang pemuda dengan pakaian lusuh dan ekspresi datar tengah menyapu halaman utama. Itulah Li Tianchen, murid level 1 yang disebut paling lemah di seluruh sekte. Tianchen, kau belum selesai juga. Hari ini ada ujian masuk arena pelatihan. Kalau telat, bahkan untuk melihat saja, kau tak akan diizinkan, seru Bai Qingyu sambil menghampirinya. Rambut putih peraknya tergerai, mata beningnya memancarkan kecerdasan dan sedikit rasa iba. Namun Tianchen hanya tersenyum kecil, lalu memindahkan debu terakhir dari lantai batu giok sebelum berdiri. Aku tidak tertarik ikut ujian itu. Mereka hanya adu tenaga kasar, bukan strategi atau pemahaman sejati, jawab Tianchen santai. Ia meraih cangkir teh dari dalam lengan bajunya, meniup perlahan, lalu meminumnya seolah waktu bergerak lambat di sekelilingnya. Bai Qingyu mengerutkan kening. Ia tahu Tianchen menyembunyikan sesuatu. Aura di sekitarnya terlalu tenang, terlalu stabil, seolah seluruh dunia tunduk padanya, tapi memilih diam. Tapi siapa yang akan percaya bahwa murid level 1 yang bahkan tak bisa menyalurkan ki dengan lancar adalah seseorang yang patut diperhatikan? Di sisi lain sekte, Zhao Woying berdiri di arena batu giok, tubuhnya memancarkan aura berwarna merah tua. Semua murid yang tak mencapai level 10, silakan pulang. Arena ini bukan tempat bagi para semut. Teriaknya penuh kesombongan. Sorak-sorai dari para pengikutnya memenuhi udara. Salah satu murid baru yang tak terima dengan penghinaan itu maju dengan wajah marah. Kau pikir dirimu siapa, Zhao Woying? Ini ujian resmi sekte. Namun sebelum ia sempat menyelesaikan kalimat, Zhao Woying sudah menghilang dan muncul di belakangnya. Satu pukulan ke perut membuat tubuh murid itu terbang keluar arena, pingsan sebelum menyentuh tanah. Tianchen mengamati dari kejauhan sambil menghembuskan napas. Sejak kapan kekuatan digunakan untuk menindas yang lemah? Dunia ini benar-benar belum berubah, gumamnya lirih. Dalam dirinya, suara Shenlong Qiangshu terdengar. Kau tahu, kau bisa membuat semuanya bersujud dalam sekejap, tapi kau memilih menyapu lantai. Apakah kau takut pada kekuatanmu sendiri? Aku tidak takut, aku hanya tidak ingin mengulang kehancuran itu, jawab Tianchen dalam hati. Suaranya mengandung beban yang tak dapat dilihat siapapun. Tangannya mengepal di balik lengan bajunya dan segel samar berbentuk naga terlihat di punggung tangannya. Bai Qingyu mendekatinya, suaranya pelan namun serius. Aku tahu kau bukan orang biasa, Tianchen. Aku tak tahu bagaimana, tapi kimu terasa menakutkan, seperti naga tidur di dalam danau. Tianchen menoleh padanya, pandangan matanya dalam seperti jurang tak berdasar. Tepat saat itu, suara keras menggema dari arena. Li Tianchen, jika kau seorang pria sejati, maju dan lawan aku. Zhao Woying menantangnya, sorak-sorai kembali meledak dari para penonton. Semua mata kini tertuju pada Tianchen yang berdiri jauh di pinggir arena, masih memegang sapu kayunya. Aku hanya murid level 1, tak ada gunanya aku melawanmu, jawab Tianchen datar. Tapi Zhao Woying tak menyerah. Ia melompat turun dan berdiri di depan Tianchen. Atau kau hanya pengecut yang bersembunyi di balik pekerjaan rendahan? Seketika, suasana memanas. Bai Qingyu bergerak maju untuk mencegah pertarungan. Namun Tianchen mengangkat tangan, menghentikannya. Baiklah, satu pukulan. Tapi jangan menyesal, katanya, langkahnya tenang saat maju ke tengah arena. Zhao Woying tertawa keras. Satu pukulan? Baik. Aku akan menjatuhkanmu dengan satu jari saja. Ia mengumpulkan energi ki merahnya, membentuk simbol pedang di udara. Penonton menahan napas, bahkan para tetua mulai memperhatikan. Namun sebelum Zhao Woying sempat menyerang, Tianchen sudah menggerakkan jarinya. Tidak cepat, tidak keras, hanya satu sentuhan di udara. Dan tiba-tiba, aura Zhao Woying hancur seperti kaca pecah. Tubuhnya terpental mundur dengan keras, menghantam pilar batu dan jatuh tak sadarkan diri. Kejadian itu membuat semua orang terdiam, bahkan burung-burung di langit terbang menjauh. Bai Qingyu menatap Tianchen, matanya melebar. Itu barusan apa? Bisiknya. Namun Tianchen hanya kembali mengambil sapunya, berjalan pergi seperti tidak terjadi apa-apa.
Shenlong Qiangshu terkekeh dalam pikirannya. Itu baru 0,2% dari kekuatanmu. Jika kau lepaskan semua segel itu, dunia ini tak akan bertahan seminggu. Tianchen tersenyum tipis, tapi matanya menyiratkan kesedihan mendalam. Di balik bayangan menara sekte, sosok berjubah hitam mengamati semuanya. Akhirnya, kau menunjukkan tanda-tanda kekuatanmu, Tianchen. Dunia ini akan kembali terbakar. Suara itu lenyap ditiup angin, meninggalkan jejak kegelapan yang perlahan menyelimuti langit Tianshuan. Angin malam berhembus pelan menyapu puncak sekte langit suci. Li Tianchen duduk bersila di atas batu datar di belakang pegunungan, tempat tersembunyi yang bahkan para tetua jarang kunjungi. Di hadapannya, danau kecil memantulkan cahaya bulan yang tenang, namun dalam dirinya, badai mulai bergemuruh. Segel pertamanya telah retak. Pertama kali dalam 100 tahun, aku menggunakan kekuatan itu lagi, bisiknya pelan. Telapak tangannya masih bergetar, bukan karena takut, tapi karena ingatan. Setiap kekuatan yang ia lepaskan membawa potongan masa lalu yang terus menghantuinya. Masa saat ia dikenal sebagai dewa penghancur dunia. Dari dalam tubuhnya, suara Shenlong Qiangshu kembali terdengar. Kali ini lebih serius. Kau pikir kau bisa tetap hidup di dunia ini tanpa kekuatanmu, Tianchen? Dunia ini bukan tempat bagi orang baik, apalagi bagi mantan dewa penghancur. Tianchen menarik napas panjang. Aku tidak ingin menjadi dewa. Aku hanya ingin menjalani hidup biasa, seperti orang normal. Tapi dunia tidak membiarkanku. Ia membuka matanya perlahan, danau di hadapannya kini mulai beriak sendiri, meski angin tak bertiup lagi. Sementara itu, berita tentang tumbangnya Zhao Wuying dengan satu sentuhan telah menyebar ke seluruh penjuru sekte. Di ruang rapat para tetua, diskusi panas berlangsung. Tetua ke-8 memukul meja. Tidak masuk akal, murid level 1 bisa menjatuhkan murid elit, apa dia menyembunyikan kultivasinya? Tetua pertama, yang paling tua dan bijak, hanya menutup matanya dalam-dalam. Aku telah mengawasinya sejak ia masuk. Cimiliknya nyaris tak terdeteksi. Tapi justru itu yang mencurigakan. Dunia tidak pernah melahirkan sesuatu yang kosong tanpa alasan. Di sisi lain, Bai Qingyu menatap bulan dari pavilionnya sendiri. Pikirannya tak bisa berhenti memutar ulang kejadian tadi siang. Ia merasa seperti melihat harimau menyamar jadi domba. Tianchen, siapa kau sebenarnya? Gumamnya. Jari-jarinya menggenggam liontin warisan klannya yang berpendar samar setiap kali Tianchen mendekat. Keesokan harinya, Tianchen kembali menjalani rutinitasnya seolah tak ada yang berubah. Ia membersihkan halaman, mengisi air, bahkan menyiapkan teh untuk para tetua. Tapi kini, setiap murid yang lewat menatapnya dengan campuran rasa takut dan hormat. Tak ada yang berani menyapanya. Di belakang kuil utama, sekelompok murid elit berkumpul, dipimpin oleh seorang pemuda berambut perak dengan tanda petir di dahi, murid puncak dari Sekte Langit Suci, Pusopofon, Luo Yansheng. Jangan tertipu oleh kekuatannya, level bukan segalanya. Kita akan mengujinya langsung di Pagoda Roh Sejati besok. Tianchen berjalan melewati mereka, sempat berhenti sesaat. Tatapannya bertemu dengan Luo Yansheng. Keduanya saling menatap tanpa kata, namun seperti dua pedang terhunus, percikan ki membakar udara di antara mereka. Murid-murid di sekitarnya mundur dengan panik, tubuh mereka menggigil tanpa tahu mengapa. Di malam hari, Tianchen kembali ke danau kecilnya. Kali ini, ia menggambar simbol-simbol kuno di atas tanah. Segel pertamanya sudah retak dan ia tahu, ia harus memperkuat sisa segel lainnya jika tak ingin kekuatannya bangkit sepenuhnya lebih cepat dari yang direncanakan. Namun, saat ia menggambar simbol terakhir, getaran hebat muncul dari dalam tanah. Cahaya hitam menyembur dari danau, membentuk pusaran yang perlahan membuka celah menuju dunia cermin jiwa. Tidak, ini terlalu cepat, desis Tianchen. Shenlong Qiangshu muncul dalam bentuk ilusi naga hitam dengan mata emas. Seseorang mencoba merusak segel dari dalam. Dunia cerminmu disusupi oleh bayanganmu sendiri. Tianchen berdiri, matanya menyala dengan cahaya ungu gelap. Kalau begitu, aku harus masuk dan menghadapinya. Ia melompat ke dalam pusaran, danau seketika menelannya, meninggalkan dunia nyata di belakang. Di dunia cermin jiwa, langit berwarna merah darah, tanah retak, dan petir hitam menyambar tanpa henti.
Di tengah lanskap kehancuran itu berdiri sosok yang sangat mirip Tian Chen, namun dengan rambut lebih panjang, mata tajam membunuh, dan senyuman gila. "Lama tidak berjumpa aku," ucap sosok itu. "Kau pikir bisa mengurung bagian tergelap dari dirimu sendiri selamanya? Aku adalah sisi yang menghancurkan langit, dan aku akan kembali mengambil tempatku di dunia nyata." Tian Chen mengepalkan tangan, tubuhnya memancarkan aura biru lembut yang kontras dengan aura hitam lawannya. "Kau adalah masa laluku. Aku tak akan membiarkanmu keluar dan menghancurkan apapun lagi." Kedua Tian Chen itu saling melesat, bertabrakan di udara, dan langit dunia cermin langsung retak. Di luar sana, di puncak sekte langit suci, para tetua terbangun dalam ketakutan. Langit bergetar, dan gunung-gunung mengeluarkan suara mendesing seperti jeritan naga. Tetua pertama membuka matanya. Dosa besar dunia telah mulai menggeliat kembali, dan di tempat tersembunyi, Mo Xian, pemimpin kultus darah abadi, tertawa pelan sambil menatap peta Tian Xuan. "Bagus sekali Tian Chen, buka segelmu, biar aku tahu kapan harus membunuhmu lagi." Dunia cermin jiwa bergemuruh saat dua sosok Li Tian Chen bertarung di langit merah darah. Petir hitam menyambar tanpa henti, menghantam tanah kering dan pecah seperti tulang-tulang dunia yang membusuk. Kedua versi Tian Chen itu bergerak lebih cepat dari mata biasa bisa tangkap, satu dengan aura biru yang tenang dan satu lagi dengan aura hitam yang menggila seperti iblis. Setiap benturan menciptakan ledakan yang menghancurkan ruang. Sosok bayangan Tian Chen yang merupakan sisi gelap dari masa lalunya sebagai dewa penghancur dunia, tertawa seperti orang gila. "Kau melemah. Terlalu banyak hidup sebagai manusia rendahan membuatmu ragu," raungnya sambil melepaskan gelombang energi kegelapan ke arah Tian Chen sejati. Tian Chen menangkis dengan telapak tangan terbuka, tubuhnya mundur beberapa langkah di udara. "Aku tidak ragu, aku hanya memilih jalanku. Kekuatan tanpa kendali hanya akan membawa kehancuran." Tapi suara itu terdengar lebih seperti keyakinan rapuh daripada pernyataan mutlak. Bayangan itu melesat maju, mencengkeram leher Tian Chen dan membantingnya ke tanah dunia cermin, menciptakan kawah besar yang membelah daratan. "Itu sebabnya kau tak layak memiliki kekuatan ini. Biarkan aku, dirimu yang sejati, mengambil alih dan menunjukkan pada dunia apa artinya ketakutan." Di luar dunia cermin, tubuh Tian Chen yang duduk di pinggir danau mulai bergetar hebat. Mata tertutupnya bergerak cepat, dan simbol-simbol kuno di sekelilingnya menyala satu persatu, seolah berusaha mempertahankan jiwa Tian Chen agar tidak runtuh di dunia batin. Bai Qingyu yang lewat tak sengaja melihatnya dan segera menghampiri. Ia terpaku melihat Tian Chen mengeluarkan aura bercampur antara suci dan iblis. "Apa yang sedang kau hadapi, Tian Chen?" bisiknya. Tangannya nyaris menyentuh bahu Tian Chen, tapi energi liar menolaknya, membuatnya terpental beberapa langkah. Dalam dunia cermin, Tian Chen bangkit dengan tubuh penuh luka. Ia memejamkan mata, lalu menggenggam kalung giok kecil yang tergantung di lehernya. Satu-satunya benda dari kehidupan lamanya yang masih ia simpan. "Jika aku harus mengalahkan diriku sendiri, maka aku akan melakukannya dengan alasan yang baru." Tiba-tiba, aura Tian Chen berubah. Biru terang dari dirinya berpendar lebih kuat, menciptakan gelombang yang menetralkan kegelapan di sekelilingnya. Dari langit, cahaya keemasan menembus awan merah seperti jawaban dari langit atas niat kuatnya. Bayangan itu memicingkan mata. "Apa ini? Kau menyatu dengan segelmu sendiri?" "Tidak, kau bukan hanya mencoba menyegelku kembali, kau mencoba menguasai kekuatan ini dengan kesadaran penuh." Tian Chen tersenyum tipis. "Aku tak perlu membuang kekuatan ini. Aku hanya perlu menjadi tuannya, bukan budaknya." Dengan satu gerakan tangan, formasi segel melingkari dunia cermin. Simbol-simbol purba melayang di udara, membentuk rantai cahaya yang melilit bayangan dirinya. Bayangan itu meraung, "Kau tak bisa menyegel kehendak destruktif. Dunia membutuhkan kehancuran." Tapi rantai itu mengunci tubuhnya, lalu menyeretnya kembali ke inti dunia cermin, mengurungnya di sebuah kuil perak yang tersegel. Dunia perlahan kembali tenang. Tian Chen membuka matanya di dunia nyata. Nafasnya terengah, peluh membasahi wajahnya, tapi matanya kini lebih tajam dari sebelumnya. Bai Qingyu yang masih ada di dekatnya mendekat dengan hati-hati. Kau
kau kembali?" Tian Chen mengangguk pelan. "Satu bagian dari diriku sudah kutundukkan, tapi itu baru satu segel dan masih ada 8 lainnya." Di balik bayangan gunung, jauh dari sana, Mo Xian merasakan gangguan di udara. Ia membuka mata dan tersenyum keji. Ah, dia mulai membangkitkan dirinya. Bagus, sangat bagus. Itu artinya waktunya sudah dekat. Sementara itu, di dalam sekte langit suci, para tetua akhirnya memutuskan. Tian Chen harus diundang ke Pagoda Roh Sejati. Tetua pertama menulis sendiri surat undangan itu dan memerintahkan untuk diserahkan padanya secara langsung. Beberapa jam kemudian, seorang murid datang membawa surat itu dan menyodorkannya pada Tian Chen yang baru saja mengganti pakaian lusuhnya. "Tuan, maksudku, Saudara Tian Chen, ini undangan resmi dari para tetua." Tian Chen membuka surat itu dan membaca dengan ekspresi datar. Di dalamnya tertulis, "Li Tian Chen, engkau diundang secara khusus untuk memasuki Pagoda Roh Sejati sebagai tamu kehormatan. Kami percaya potensi dan rahasiamu dapat terungkap di sana." Ia melipat surat itu perlahan, lalu menatap ke arah langit senja. Pagoda Roh Sejati, ya, tempat di mana kebenaran dipaksa keluar dari jiwa seseorang. Jika mereka ingin melihat siapa aku sebenarnya, maka mari kita beri mereka pertunjukan. Shenlong Qianshu terdengar terkekeh kecil. Ini akan menyenangkan. Apalagi segel kedua sudah mulai meretakkan dirinya sendiri. Tian Chen berjalan perlahan menuju aula utama sekte, meninggalkan bayangan panjang di belakangnya, seolah masa depan mulai terbakar di langkah-langkahnya. Dan di udara, suara naga tua bergema, memberi pertanda bahwa dunia Tian Xuan tidak akan pernah sama lagi. Pagi itu, kabut tipis menggulung lembut di lembah tempat Pagoda Roh Sejati berdiri. Bangunan raksasa bertingkat 9 itu menjulang ke langit, terbuat dari batu hitam dengan ukiran naga dan simbol roh purba. Setiap lantainya menyimpan ujian jiwa yang hanya bisa dilewati oleh mereka yang benar-benar memahami diri sendiri, dan tidak semua yang masuk keluar dalam keadaan utuh. Li Tian Chen berdiri di depan gerbang pagoda dengan pakaian hitam sederhana. Wajahnya tenang, mata memandang lurus ke depan. Di sisi kirinya, Bai Qingyu berdiri sebagai pengamat khusus utusan tetua. Di sisi kanannya, murid-murid elit sekte berbaris, termasuk Luo Yansheng, yang kini menatap Tian Chen dengan senyum menantang. "Jangan harap bisa melewati bahkan lantai pertama, Tian Chen," ujar Luo Yansheng sinis. "Pagoda ini menelanjangi jiwamu. Tidak ada trik, tidak ada penyembunyian." Tian Chen tidak menjawab. Ia hanya melangkah maju ke gerbang yang terbuka perlahan. Aura dari dalam pagoda seperti menyambutnya, seolah mengenali sesuatu yang lama dan sangat dalam dari dalam dirinya. Sebagian besar murid yang melihat merinding, tidak tahu kenapa udara terasa lebih berat saat Tian Chen melangkah masuk. Begitu ia menginjak lantai pertama, dunia sekelilingnya berubah. Ia berdiri di tengah desa yang terbakar, dengan suara jeritan, tangisan, dan mayat-mayat berserakan. "Tidak," gumamnya. "Ini bukan ilusi biasa, ini kenangan, masa lalu." Tiba-tiba, seorang anak kecil muncul dari reruntuhan. Tubuhnya berdarah, matanya memandang Tian Chen penuh kebencian. "Kenapa kau tidak menyelamatkan kami, Dewa? Kau punya kekuatan untuk menghentikannya, tapi kau hanya diam." Tian Chen menutup mata. Saat itu, "Aku terlalu takut akan apa yang bisa kulakukan jika melepaskan kekuatan sepenuhnya. Takut menjadi monster." Ia berjalan melewati anak itu dan dunia mulai retak, lalu hancur menjadi cahaya. Lantai pertama, lulus. Di luar, para pengamat melihat ukiran di pilar pagoda bersinar. Murid biasa butuh 1 jam untuk menyelesaikan lantai pertama. Tian Chen hanya butuh 1 menit. Para tetua mulai berdatangan satu persatu, penasaran dengan hasil yang tidak masuk akal ini. Lantai kedua menyambut Tian Chen dengan hamparan putih tak berujung. Di tengahnya, ibunya berdiri, sosok anggun dengan mata lembut. "Tian Chen, kenapa kau meninggalkan rumah? Kenapa kau menanggung semuanya sendiri?" Suaranya lembut tapi menusuk. Tian Chen menunduk. "Karena jika aku tetap bersama kalian, kekuatan yang memburuku akan datang ke rumah. Aku memilih sendiri bukan karena kuat, tapi karena lemah." Ia memeluk sosok itu dan tubuh sang ibu memudar perlahan menjadi cahaya.
Lantai kedua, lulus. Lantai ketiga, keempat, dan kelima datang silih berganti, membawa ingatan, ketakutan, dan keraguan terdalam dalam diri Tianchen. Namun ia melewati semuanya dengan satu prinsip, mengakui ketakutannya tanpa menghindar. Ia tidak lagi melawan masa lalunya, tapi menerimanya sebagai bagian dari dirinya. Namun saat memasuki lantai ke-6, suasana berubah drastis. Dunia hitam pekat menyelimutinya. Tidak ada suara, tidak ada cahaya. Hanya satu suara yang terdengar dari dalam dirinya sendiri. Apa kau benar-benar menguasai kekuatanmu, Tianchen? Atau kau hanya membungkusnya dengan alasan-alasan mulia agar terlihat lebih baik dari monster? Tianchen terdiam. Suara itu bukan dari orang lain. Itu suara hatinya sendiri. Suara sisi tersembunyinya yang bahkan belum ia kenali. Di tengah kegelapan, ia melihat dirinya sendiri, duduk bersila dengan mata menyala merah darah. Semua yang kau lakukan tetaplah kekerasan. Membunuh demi kebaikan tetap membunuh. Menyelamatkan dengan kekuatan tetap membuatmu menjadi dewa, bukan manusia. Jadi, apa bedanya dirimu dengan aku dengan bayanganmu? Tianchen berjalan mendekat. Bedanya, aku memilih untuk peduli. Aku memilih menahan diri bukan karena aku takut, tapi karena aku tahu betapa mudahnya menghancurkan segalanya. Dan itu bukan kekuatan, itu kelemahan yang kupeluk agar tak jadi iblis. Sosok itu tertawa, lalu pecah menjadi ribuan cermin. Lantai ke-6, lulus. Tapi, pada saat yang sama, segel kedua di tubuh Tianchen mulai retak. Simbol di punggungnya bersinar merah samar dan Shenlong Qiangshu terdengar berbisik. Kau mulai menyatu, tapi segel ini akan menguji nyalimu dengan lebih dari sekadar kenangan, bersiaplah. Lantai ke-7 muncul sebagai padang luas dengan ribuan tentara menyerang Tianchen dari segala arah. Kali ini tidak ada ilusi. Ini adalah ujian kekuatan murni, pertarungan sejati. Tianchen tidak punya pilihan selain melawan. Dengan gerakan ringan, ia menghindari serangan demi serangan. Tangannya terangkat, satu pukulan ringan mengirim gelombang udara yang menghancurkan 10 prajurit sekaligus. Namun setiap kali ia menyerang, segel di tubuhnya meretakkan diri sedikit lagi. Di luar, semua mata menatap pilar pagoda yang menyala satu demi satu. Murid-murid mulai panik. Dia sudah masuk lantai ke-7, mustahil. Bahkan tetua kedua hanya sampai lantai ke-6. Luoyan Sheng mencengkram gagang pedangnya dengan mata membara. Kalau dia lulus lantai ke-9, statusnya akan melampaui semua murid inti, bahkan aku. Tetua pertama yang kini berdiri di tepi panggung menatap pilar yang terus bersinar. Pagoda roh sejati tidak pernah berbohong. Bocah ini bukan hanya jenius. Dia adalah badai yang ditahan oleh dunia. Di dalam pagoda, Tianchen berdiri di antara ribuan bayangan yang mulai hancur. Ia mengatur napas, tubuhnya dipenuhi luka ringan. Tapi mata itu kini menyala keemasan. Dan pada saat lantai ke-8 terbuka, cahaya dari tubuhnya meledak. Segel kedua runtuh sepenuhnya. Dari langit pagoda, suara naga menggema. Dunia sekte berguncang. Para tetua saling pandang, wajah mereka pucat. Apa? Itu suara Shenlong, bisik tetua ketiga. Tianchen berdiri di tengah badai energi, rambutnya berhembus liar, mata menatap lurus ke depan. Jika kalian ingin tahu siapa aku sebenarnya, kalian akan segera melihatnya. Di dalam pagoda roh sejati, Tianchen berdiri di tengah pusaran energi yang semakin liar. Langit di sekelilingnya membelah, cahaya emas dan ungu bercampur, mengarah langsung ke tubuhnya yang kini bersinar lebih terang. Segel kedua, terpecah sudah. Kekuatan yang terkunci bertahun-tahun akhirnya bangkit kembali. Namun, begitu kekuatan itu mulai mengalir dalam dirinya, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Sebuah kekuatan yang lebih gelap, lebih menakutkan, merasuk dari dalam, dari bayangan yang telah lama terpenjara. Kekuatan itu menggerakkan tubuh Tianchen seolah ia adalah boneka yang dikuasai oleh tangan tak terlihat. Tidak, Tianchen berteriak dalam batin. Aku harus mengendalikannya. Tubuhnya mulai bergetar hebat, suara naga dari Shenlong Qiangshu terdengar menggema. Kau tidak bisa menahan dirimu, kekuatan ini akan menelanmu. Di luar, para tetua di sekte mulai merasakan gelombang energi yang lebih kuat daripada apapun yang pernah mereka rasakan sebelumnya.
Para murid yang menonton di halaman luar pagoda juga mulai merasakan getaran yang mengancam keseimbangan dunia mereka. Seperti ada badai yang akan menghancurkan seluruh sekte langit suci. Bai Qingyu berdiri terpaku, matanya terbelalak. Ini tak mungkin. Apa yang sedang terjadi padanya? Gumamnya. Ia ingin bergerak, tapi tubuhnya terasa seperti terkunci oleh tekanan yang datang dari dalam pagoda. Sementara itu, di dalam pagoda, Tianchen mencoba menarik napas panjang. Di hadapannya, bayangan dirinya yang gelap mulai berubah, membentuk sosok naga hitam dengan mata yang menyala merah. "Kau tak akan bisa mengendalikan kami, Tianchen," bisik sosok itu dengan suara yang menggema, seolah 1000 suara bergabung menjadi satu. "Aku adalah bagian dari dirimu yang paling gelap. Aku adalah kehancuran yang kau sembunyikan selama ini. Sekarang, waktunya aku menguasai." Tianchen memaksakan dirinya untuk berdiri tegak, berusaha menahan tubuhnya yang bergerak sendiri. Tangan kanannya bersinar dengan energi ungu yang kuat, membelah udara di sekitarnya. "Aku tidak akan membiarkanmu keluar. Aku sudah memilih jalan ini. Aku memilih untuk hidup dengan segala ketakutan dan kehancuran yang ada di dalamku. Aku memilih untuk menahannya." Namun bayangan itu tertawa, dan dengan gerakan cepat menekan tubuh Tianchen ke tanah. "Kau hanya bisa berlari dari kenyataan, Tianchen. Kekuatan ini adalah bagian dari dunia, dan aku adalah kekuatan itu. Terima saja, atau semuanya akan musnah." Di luar pagoda, tetua pertama akhirnya angkat bicara. "Kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Jika Tianchen tidak mampu mengendalikan kekuatan itu, kita akan kehilangan dia. Semuanya akan hancur. Pergi, temui dia, dan bawa dia keluar." Tetua kedua yang lebih muda segera mengangguk, menggerakkan tangannya dengan sigap. Pintu keluar pagoda akan terbuka. Ini adalah ujian besar yang tidak ada yang bisa prediksi. Jangan biarkan dia terjerat dalam gelapnya sendiri. Namun, kembali di dalam pagoda, Tianchen berjuang untuk tidak tenggelam dalam bayangan gelap yang menyerangnya. Sosok naga hitam mulai menyelimuti dirinya, hampir menyatu dengan tubuhnya. Segala kenangan buruk, penyesalan, dan keraguan mulai kembali berputar-putar dalam pikirannya. Kenapa? Kenapa aku menjadi seperti ini? Tianchen bertanya pada dirinya sendiri, tubuhnya terasa lemas. Kenapa aku harus mengandalkan kekuatan ini lagi? Namun, tiba-tiba suara lembut datang dari dalam dirinya, jauh di dasar jiwanya. Suara itu datang bukan dari Shenlong Qiangshu, bukan dari bayangan gelapnya, tetapi dari bagian dirinya yang ia telah kubur lama. "Kekuatanmu bukan untuk menghancurkan, Tianchen. Itu adalah untuk melindungi. Kamu adalah penjaga, bukan penghancur." Itu adalah suara dari ibunya. Kenangan indah tentang masa kecilnya, tentang tawa, tentang perasaan aman yang dulu ia rasakan, membangkitkan semangat yang baru di dalam dirinya. Ibu benar. Aku bukan dewa penghancur. Aku adalah penjaga dunia ini." Tianchen menegakkan tubuhnya yang gemetar. Matanya kini terfokus pada bayangan naga hitam yang semakin mendekat. "Aku akan menghentikanmu." Ia meneriakkan kata-kata itu dengan penuh keyakinan, dan dengan sekuat tenaga, ia menyalurkan energi ungu ke dalam dirinya, menciptakan gelombang energi yang melawan bayangan gelap itu. Bayangan itu terpecah menjadi serpihan gelap yang akhirnya hancur. Namun, tubuh Tianchen masih terhuyung, kelelahan dari perjuangan batin yang baru saja ia lewati. Sekejap, pagoda roh sejati mulai kembali tenang. Semua ujian selesai, tetapi tubuh Tianchen masih terjatuh di tanah. Napasnya berat dan tubuhnya penuh luka. Namun, sebelum ia bisa beristirahat, sosok Shenlong Qiangshu muncul di hadapannya. Wajah naga besar itu penuh amarah dan penasaran. "Kau berhasil, tapi kekuatan itu masih ada di dalam dirimu. Jangan kira ini berakhir hanya karena kau menundukkan bayangan gelapmu." Tianchen mengangkat wajahnya dengan senyum lelah. Aku tahu itu belum selesai. Tapi setidaknya sekarang aku tahu, aku bisa mengendalikannya." Tiba-tiba, suara keras terdengar dari luar, memecah keheningan. "Tianchen!" Bai Qingyu berlari masuk, wajahnya cemas namun terkejut melihat Tianchen yang hampir pingsan. Kau selamat!" Tianchen hanya tersenyum lemah. "Selamat untuk sekarang."
Sementara itu, di luar pagoda, para tetua menyaksikan perubahan yang terjadi di dalam. "Dia lulus," kata tetua pertama dengan suara datar. Tapi ujian sebenarnya baru saja dimulai. Dunia luar tidak akan membiarkan orang sekuat dia bebas begitu saja. Luo Yansheng, yang juga menyaksikan kejadian itu, mengerutkan keningnya. "Tianchen, aku tidak tahu siapa kau sebenarnya, tapi aku akan mengalahkanmu. Itu janji." Langit di atas sekte langit suci berwarna merah, dan angin yang menyelimuti dunia itu membawa tanda-tanda bahwa sesuatu yang lebih besar sedang menunggu. Pagi setelah ujian di pagoda roh sejati, udara terasa lebih berat. Tianchen, yang baru saja pulih dari perjuangannya melawan kekuatan gelap dalam dirinya, duduk di atas sebuah batu besar di tepi danau sekte. Matanya menatap ke permukaan air yang tenang, memantulkan bayangan gunung-gunung tinggi di kejauhan. Namun, hatinya tidak tenang. "Aku telah mengalahkan bayangan itu, tapi aku tahu itu belum selesai. Masih ada 8 segel lainnya dalam tubuhku, dan jika satu saja gagal, semuanya akan kembali seperti dulu." Suara Shenlong Qianshu menggema dalam pikirannya. Kekuatan yang terkunci dalam tubuhmu bukan sesuatu yang bisa dipahami dengan mudah. Kau harus terus berlatih, atau dunia ini akan menuntut pengorbanan yang lebih besar. Bai Qingyu berjalan mendekat, matanya penuh kekhawatiran, namun juga rasa kagum. "Tianchen, kau berhasil melewati ujian di pagoda. Semua orang terkejut, bahkan para tetua. Kau lebih kuat dari yang kukira." Tianchen mengalihkan pandangannya ke arah Bai Qingyu. Wajahnya yang biasanya dingin kini terlihat sedikit lelah. "Kekuatan itu datang dengan harga yang sangat mahal, Qingyu. Aku hanya bisa bertahan sekarang. Tapi bagaimana jika aku tidak bisa mengendalikan kekuatanku di masa depan? Semua yang aku cintai bisa hancur." Bai Qingyu terdiam, kemudian duduk di sampingnya. "Aku percaya padamu, Tianchen. Kau telah melalui begitu banyak cobaan, dan kau masih berdiri di sini. Aku yakin kau bisa mengendalikan dirimu. Kau punya kekuatan yang lebih besar daripada sekedar kekuatan fisik." Tianchen tersenyum tipis, namun senyum itu terlihat rapuh. "Aku tidak tahu, Qingyu. Bahkan aku tidak yakin apa yang sebenarnya aku cari." Saat mereka berbicara, suara gemuruh terdengar dari jauh. Batu-batu di tanah mulai bergetar, dan sebuah bayangan besar terlihat terbang di langit menutupi cahaya matahari. Semua orang di sekte segera berlarian keluar, menatap langit dengan wajah cemas. Tianchen dan Bai Qingyu segera berdiri. Tianchen memandang ke atas dengan mata tajam, merasakan getaran energi yang tidak biasa. "Ini bukan sekadar fenomena alam," bisiknya. "Ada sesuatu yang datang, sesuatu yang lebih kuat dari apapun yang pernah kutemui." Bai Qingyu menatap Tianchen dengan mata penuh tanya. "Apa itu?" "Sesosok makhluk yang sangat kuat. Bisa jadi musuh yang belum pernah kita hadapi." Tianchen menenangkan dirinya dengan menarik napas dalam-dalam, menenangkan segel yang mulai terpicu di tubuhnya. Bayangan besar itu semakin dekat. Tiba-tiba, sekelompok prajurit sekte muncul di lapangan terbuka di depan gerbang utama. Mereka tampak siap untuk bertempur. Pedang-pedang mereka bersinar di bawah sinar matahari yang terhalang awan hitam. Tetapi saat bayangan itu mendekat lebih jauh, mereka semua terdiam, terpesona oleh bentuk yang muncul di langit. Sosok itu adalah naga hitam raksasa. Tubuhnya berkilau dengan energi gelap yang berputar-putar di sekelilingnya. Kepala naga itu memiliki mata merah yang menyala, sementara tubuhnya dipenuhi dengan sisik hitam bercahaya. Bahkan udara di sekitar naga itu bergetar, dan medan energi yang dibawanya membuat tanah terasa retak. "Shenlong, bukan?" Tianchen menatap naga itu dengan rasa takut yang mendalam. "Apa ini? Mengapa ada naga gelap di sini?" Bai Qingyu menggenggam pedangnya dengan erat, siap untuk bertempur. "Itu bukan naga biasa, Tianchen. Energi yang dikeluarkannya terlalu kuat untuk dijelaskan hanya dengan kata-kata." Tianchen menggigit bibirnya, berusaha menahan kekuatan dalam dirinya agar tidak lepas begitu saja. "Ini lebih dari sekadar naga. Ini adalah manifestasi dari kekuatan yang lebih besar yang berhubungan langsung dengan segel di tubuhku." Tiba-tiba, naga hitam itu membuka mulutnya yang besar, mengeluarkan suara gemuruh yang membuat udara sekitarnya bergetar hebat. "Kau tidak bisa lari lagi, Tianchen." Suara itu tidak berasal dari mulut naga, tapi dari dalam pikiran Tianchen, seperti bisikan gelap yang memanipulasi kesadarannya. Naga ini, Tianchen mengerutkan kening.
Dia mengenalku. Tapi dari mana? Apa hubungannya dengan diriku? Bai Qingyu memandang Tian Chen melihat ekspresinya yang berubah cemas. Tian Chen, kau tahu naga ini? Tian Chen hanya bisa mengangguk, mulutnya terasa kering. Aku pernah mendengar legenda tentang naga kegelapan, makhluk yang tercipta dari kegelapan jiwa para dewa penghancur. Mereka adalah kekuatan yang sangat berbahaya dan dapat mengendalikan dunia melalui bayangan. Sosok naga itu perlahan turun ke tanah, mengangkat kakinya yang besar. Setiap kali kakinya menginjak tanah, retakan besar muncul di permukaan. Udara di sekitar semakin tebal dan suhu menurun drastis. Apakah kamu ingin tahu apa yang sesungguhnya tersembunyi dalam dirimu, Tian Chen? Naga itu berbisik. Apa yang tersembunyi jauh di dalam segel-segel itu? Aku adalah kegelapan dari kekuatan yang telah lama terperangkap dalam dirimu. Kekuatan yang pernah dimiliki oleh dewa penghancur dunia. Tian Chen merasa darahnya berdesir mendengar kata-kata itu. Tidak mungkin. Itu tidak bisa jadi kenyataan. Sosok naga itu tertawa dingin. Kamu tahu, Tian Chen, tidak ada yang bisa lari dari takdir. Segel-segel itu hanyalah ilusi untuk menahanmu. Kini, saatnya untuk membangkitkan dirimu yang sejati. Bergabunglah denganku dan kita akan menghancurkan dunia ini bersama. Tian Chen menutup mata, berusaha menenangkan dirinya. Aku tidak akan pernah menjadi seperti dirimu. Aku bukan dewa penghancur. Namun, bayangan naga itu semakin menguat. Keputusan Tian Chen yang penuh keraguan kini menghadapi ujian yang lebih besar dari sebelumnya. Saat itu, di tengah-tengah gelombang energi yang menggila, sosok Shenlong Qiangshu muncul, berkelap-kelip di langit seperti petir yang terang. Tian Chen, ini adalah ujianmu yang sesungguhnya. Jangan biarkan bayangan ini merusak jalanmu. Suara Shenlong menggema dalam pikirannya, memberikan sedikit kekuatan yang diperlukan untuk menanggapi ancaman ini. Namun, Tian Chen tahu, pertarungan ini akan lebih berat dari yang ia bayangkan. Dunia yang ia kenal mungkin akan terguncang jika ia gagal mengendalikan kekuatan yang mengancam bukan hanya dirinya, tetapi juga orang-orang di sekitarnya. Dan di kejauhan, sosok yang lebih gelap lagi, yang mengamati dari bayangan, tersenyum sinis. Ini baru permulaan, Tian Chen, kata sosok itu dengan suara yang hampir tidak terdengar. Kekuatan yang sesungguhnya akan segera bangkit. Di tengah tanah yang retak, udara yang dipenuhi gelombang energi gelap, Tian Chen berdiri menghadapi naga kegelapan yang semakin dekat. Suasana semakin mencekam, tubuh Tian Chen dipenuhi rasa takut dan kecemasan, namun juga tekad yang menggelora. Ia tahu ini adalah ujian terbesar dalam hidupnya, dan jika ia gagal, tidak hanya sekte ini yang akan hancur, tetapi seluruh dunia yang telah lama terlena akan terancam. Di langit, sosok naga hitam itu melayang dengan mudah. Tubuhnya yang besar mengayun dalam angin, seolah siap menelan segalanya. Mata merah menyala yang ada di wajahnya menatap Tian Chen dengan penuh kebencian, mengeluarkan suara bisikan yang memutar otak. Segel-segel itu tak akan menahan kami selamanya. Tian Chen, kau tahu itu, kau adalah salah satu dari kami, bagian dari kekuatan penghancur dunia. Apa yang bisa kau lakukan tanpa aku? Tian Chen menggenggam erat pedang panjangnya, merasakan kekuatan yang seakan tertarik oleh bayangan naga itu. Namun, pada saat yang sama, suara Shenlong Qiangshu kembali bergema di dalam pikirannya, memberikan dorongan yang tak terduga. Kau adalah penjaga, Tian Chen. Jangan biarkan dirimu terperangkap dalam kekuatan yang bukan milikmu. Tian Chen menutup matanya sejenak, menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Aku bukan dewa penghancur, aku memilih untuk menjadi penjaga. Tiba-tiba, tubuhnya bergerak dengan cepat, pedangnya berkilau dengan cahaya ungu. Energi yang mengalir dalam tubuhnya semakin stabil, meskipun segel-segel dalam dirinya mulai terancam retak. Setiap langkahnya terasa lebih berat dari sebelumnya, tapi ia tahu, jika ia tidak bergerak sekarang, semuanya akan terlambat. Naga kegelapan menyeringai, membuka mulut besar untuk mengeluarkan semburan api hitam yang bisa membakar langit. Tian Chen tidak punya pilihan selain berlari, menghindari serangan itu dengan kecepatan luar biasa. Setiap serpihan api yang melewati tubuhnya terasa seperti membakar jiwanya, tetapi ia terus melaju. Setiap detik sangat berharga. Bai Qingyu yang berdiri di sisi lain dari medan perang hanya bisa menatap, cemas. Tian Chen, hati-hati. Ia tahu betul bahwa kekuatan Tian Chen masih belum sepenuhnya terkendali.
dan naga itu jauh lebih kuat dari yang bisa mereka bayangkan. Namun Tian Chen sudah mendekati naga itu, dan dengan satu gerakan cepat, pedangnya menghantam tubuh naga. Tetapi serangannya hanya mengenai lapisan energi gelap yang melindungi naga, membuatnya terpental mundur, tubuhnya terasa seperti dihantam oleh sebuah dinding tak terlihat. Naga kegelapan tertawa, suaranya membangkitkan gemuruh dalam langit yang kelam. Itu tidak cukup, Tian Chen. Kau hanya memukul permukaan dari kekuatan yang jauh lebih dalam. Dengan gerakan cepat, naga itu menyerang kembali. Kecepatan dan kekuatan serangannya jauh melampaui apa yang pernah Tian Chen hadapi. Dalam satu tiupan angin, tubuh Tian Chen terlempar ke tanah, pedangnya terlepas dari genggamannya. Rasa sakit melanda seluruh tubuhnya, dan ia merasa seperti tubuhnya dihancurkan oleh sebuah kekuatan tak kasat mata. Namun, ia tidak menyerah. Dengan napas yang terengah-engah, Tian Chen bangkit lagi, meski tubuhnya terasa lelah. Aku tidak bisa kalah di sini. Untuk sekte ini, untuk semua orang yang ku cintai. Bayangan naga hitam itu semakin dekat, tubuh Tian Chen semakin sulit bergerak. Namun saat itu juga, ia merasakan kekuatan yang tersembunyi dalam dirinya. Kekuatan yang lebih besar dari apapun yang telah ia sadari. Sesuatu dalam dirinya terbangun, lebih kuat dan lebih liar. Jika kamu tidak mampu mengendalikannya, maka aku akan mengendalikannya untukmu. Suara Shenlong Qiangshu bergema di dalam pikirannya. Energi mulai berputar di sekitar tubuh Tian Chen, membentuk perisai ungu yang mengelilinginya, menahan serangan-serangan naga. Naga itu menatap Tian Chen dengan rasa ingin tahu. Apa ini? Tanya naga itu, suara menggetarkan tanah di bawah mereka. Kekuatan itu milikmu, tetapi ada sesuatu yang lebih kuat yang mengendalikannya. Apa yang telah kau sembunyikan selama ini? Tian Chen menggigit bibirnya, berusaha menahan energi yang terus berputar di dalam dirinya. Aku tidak akan membiarkan diriku menjadi seperti dirimu, naga kegelapan. Aku akan mengendalikan kekuatanku, bukan kamu. Seketika, energi dari dalam tubuhnya meledak. Sebuah cahaya ungu bercampur dengan cahaya emas, melesat ke udara, menerangi langit yang gelap. Tian Chen menutup matanya, merasakan gelombang energi yang keluar dari dalam dirinya, lebih kuat dari yang pernah ia rasakan. Namun, naga itu tidak mundur. Sebaliknya, ia malah mendekat dengan mata merah menyala semakin intens. Kekuatanmu adalah kunci. Jika kau ingin dunia ini tetap berdiri, kau harus menyatu denganku. Hanya dengan bersatu, kita bisa mengakhiri segalanya. Tian Chen mengangkat kedua tangannya, memfokuskan seluruh energi yang ada di tubuhnya. Aku memilih untuk hidup dengan jalan yang benar. Aku bukan penghancur. Aku adalah penjaga dunia ini. Energi dalam dirinya meledak dengan kekuatan yang dahsyat. Dalam satu gerakan cepat, Tian Chen memancarkan energi ungu ke arah naga, menghantam naga kegelapan dengan seluruh kekuatan yang ia miliki. Gelombang energi itu mengelilingi naga, menghancurkan lapisan energi gelap yang melindunginya. Tian Chen jatuh ke tanah, tubuhnya kelelahan, namun tidak ada rasa sakit yang lagi ia rasakan. Semua yang ada di pikirannya hanya satu, ia berhasil. Naga. Kegelapan itu terlempar jauh, tubuhnya hancur dalam ledakan energi yang luar biasa. Namun, bayangan naga itu perlahan menghilang ke dalam kegelapan yang lebih dalam. Bai Qingyu berlari menghampiri Tian Chen, matanya penuh kelegaan. Tian Chen, kau berhasil mengalahkannya. Tian Chen mengangguk lemah, tubuhnya gemetar, tetapi ia merasa seperti beban besar telah terangkat dari pundaknya. Ini belum selesai, Qingyu. Aku tahu segel-segel lainnya masih ada. Tapi ini adalah langkah pertama. Sementara itu, dari jauh, bayangan yang lebih besar, lebih gelap, mengamati dengan senyum yang penuh misteri. Baru saja permulaan Tian Chen, dunia ini belum tahu siapa yang benar-benar menguasainya. Keheningan menyelimuti medan pertempuran setelah naga kegelapan dihancurkan oleh ledakan energi Tian Chen. Semua yang ada di sekitar sekte tercengang, terperangah oleh kekuatan yang baru saja mereka saksikan. Bai Qingyu berdiri di samping Tian Chen, matanya penuh rasa ingin tahu dan kekhawatiran, tetapi juga sedikit terkesan oleh kekuatan luar biasa yang dimiliki oleh pria di depannya. Namun, meski naga itu telah runtuh, Tian Chen tahu ini belum berakhir.
Segel-segel yang ada dalam tubuhnya belum semuanya hancur, dan dia tahu musuh yang mengincarnya bukan hanya sekedar naga gelap itu. Ada sesuatu yang lebih besar, lebih gelap, yang mengamati dari kejauhan. "Apakah kita aman?" tanya Bai Qingyu dengan suara pelan, namun penuh kekhawatiran. Tianchen menarik napas panjang, matanya menatap jauh ke horizon. "Sementara ini, mungkin. Tapi musuhku bukan hanya makhluk seperti itu. Segel-segel itu yang harus kuhadapi, Qingyu. Jika aku gagal, semuanya akan kembali seperti semula." Bai Qingyu tidak tahu apa yang harus dikatakan, tetapi dia bisa melihat betapa berat beban yang dipikul oleh Tianchen. Keberanian yang dia tunjukkan meski tubuhnya kelelahan dan lemah benar-benar mencuri perhatian. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar mendekat dan satu persatu para tetua sekte muncul di medan pertempuran. Di antara mereka, tetua pertama berjalan maju, wajahnya serius namun penuh rasa hormat. "Tianchen," kata tetua pertama dengan suara berat. "Apa yang kau lakukan hari ini adalah sesuatu yang belum pernah kami lihat sebelumnya. Meskipun naga itu telah dihancurkan, kita tahu ini adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar." Tianchen menundukkan kepala, merasa sedikit cemas dengan pengakuan tersebut. "Saya hanya berusaha melindungi sekte ini, tapi saya tahu ini baru permulaan." Tetua pertama mengangguk. "Benar. Sebagaimana yang kita saksikan, kekuatan yang ada di dalam tubuhmu bukan hanya milikmu sendiri. Ini adalah warisan yang lebih besar. Namun, kita harus hati-hati. Sebagai penjaga, kita harus menjaga keseimbangan, bukan hanya kekuatanmu sendiri." Bai Qingyu memandang Tianchen dengan rasa prihatin. "Tetua, apakah ada cara untuk menghentikan segel-segel itu? Jika segel-segel itu terus menguat, Tianchen bisa kehilangan kendali sepenuhnya." Tetua kedua yang lebih muda melangkah maju, wajahnya penuh kecemasan. Ada sebuah ritual kuno yang dapat dilakukan, namun tidak ada yang tahu pasti apa akibatnya. Itu melibatkan pemanggilan kekuatan alam semesta yang bisa membebaskan atau malah menghancurkan. Bahkan para tetua kami pun tidak berani mencoba itu. Tianchen mendengus pelan, merasa ketidakpastian semakin menggelayuti pikirannya. "Aku tidak bisa terus hidup dalam ketakutan seperti ini. Jika ada cara untuk menghentikan segel-segel ini, saya akan mencoba melakukannya." Tetua pertama menatap Tianchen dengan tatapan serius. "Kekuatan yang ada padamu bukan kekuatan yang bisa dengan mudah dihentikan, Tianchen. Engkau harus memahaminya. Ini bukan sekadar pilihan yang bisa diputuskan dalam sekejap. Ada kekuatan yang lebih besar yang sedang mengawasi pergerakanmu." Namun, sebelum Tianchen bisa menjawab, angin yang keras mulai berhembus. Langit di atas mereka berubah menjadi gelap, seolah ada badai yang mendekat. Cahaya petir yang menyambar-nyambar menghancurkan ketenangan, dan di tengah-tengah kabut gelap yang tiba-tiba muncul, suara seseorang terdengar, suara yang dingin dan penuh ancaman. "Jangan berpikir kau telah menang, Tianchen." Suara itu menggema di seluruh medan pertempuran, seolah datang dari langit itu sendiri. "Apa yang kau hancurkan hanyalah ilusi. Dunia ini sudah lama terperangkap dalam kebohongan, dan kau hanyalah bagian dari takdir yang lebih besar." Tianchen terkejut, tubuhnya merinding saat mendengar suara itu. "Siapa itu?" ia bertanya dengan suara bergetar. Tetua pertama mengangkat tangannya, membentuk segel dengan jari-jarinya. "Hati-hati, Tianchen. Itu adalah suara dari entitas tak terlihat, makhluk yang mengawasi dunia ini dan mengatur takdir." Tianchen menatap sekeliling, merasa seolah dirinya sedang dikelilingi oleh sesuatu yang lebih besar dari yang bisa ia bayangkan. Tak terlihat, apa itu? Tetua kedua berbicara dengan suara serius. "Entitas tak terlihat adalah kekuatan kuno yang tidak diketahui asal-usulnya. Mereka yang mengendalikan takdir dan nasib, kekuatan yang jauh melebihi kemampuan manusia. Mereka mengawasi setiap perubahan dalam alam semesta, dan sekarang mereka mulai memperhatikanmu, Tianchen." Tianchen merasa ada sesuatu yang berat menindih dadanya. Jika selama ini ia berjuang dengan segel-segel yang terikat dalam dirinya, kini ia menyadari bahwa musuh yang sebenarnya lebih jauh dan lebih dalam daripada yang ia kira. "Apa yang mereka inginkan dari aku?" tanyanya dengan suara yang dipenuhi rasa bingung. Tetua pertama menatap Tianchen dengan tatapan yang penuh makna. "Mereka tidak ingin apa-apa dari dirimu, Tianchen. Mereka hanya ingin dunia tetap dalam takdirnya.
dan kau, sebagai bagian dari takdir itu, akan menjadi kunci. Tian Chen mengerutkan kening, berusaha mencerna kata-kata itu. Aku bukan bagian dari takdir apapun, aku hanya ingin hidup dengan caraku sendiri untuk melindungi orang-orang yang penting bagiku. Tiba-tiba, suara yang sama terdengar lagi. Kali ini lebih dekat dan lebih tajam. Kau tidak bisa melarikan diri dari takdirmu, Tian Chen. Semua yang kau lakukan, semua yang kau pilih, sudah ditentukan sejak lama. Dan ketika waktunya tiba, dunia ini akan kembali ke tempatnya, di bawah kekuasaan kami. Dengan suara yang menggema itu, langit tiba-tiba terbelah oleh kilat yang menyambar. Dari tengah-tengah awan gelap yang menggulung, sebuah sosok muncul, menyelubungi dirinya dalam aura tak terlukiskan. Wajah sosok itu tidak terlihat jelas, tetapi siluetnya cukup untuk menggambarkan kekuatan yang menakutkan. Dunia ini bukan milikmu, Tian Chen. Suara itu mengancam. Kekuatanmu hanya ada untuk satu tujuan, untuk menghancurkan, dan kau tidak akan pernah bisa menghindar dari takdir itu. Dengan gerakan yang lebih cepat dari yang bisa dilihat mata, sosok itu menghilang ke dalam kabut, meninggalkan Tian Chen dan seluruh sekte dalam kebingungannya. Tian Chen berdiri tegak, gigi-giginya gemeretak. Aku tidak akan membiarkan takdir ini menguasai hidupku. Ia berteriak dengan penuh tekad. Aku akan memilih jalanku sendiri. Jika mereka menginginkan perang, maka mereka akan mendapatkannya. Tetua pertama dan Bai Qingyu menatap Tian Chen dengan keprihatinan. Tian Chen, apa yang kau lakukan sekarang tidak hanya melibatkan dirimu. Seluruh dunia bisa terperangkap dalam keputusanmu. Hati-hati. Tian Chen menatap langit dengan mata penuh tekad. Aku siap untuk menghadapi apapun yang datang. Takdir ini akan kuubah. Dunia terasa hening, meski udara yang menekan di sekitar Tian Chen seolah ingin menghancurkannya. Setelah suara entitas tak terlihat menghilang, bayangan dari sosok itu tetap menyelimuti perasaan Tian Chen. Keputusan yang baru saja ia buat bukanlah keputusan yang mudah. Menentang takdir yang telah digariskan untuknya berarti bertarung melawan kekuatan yang lebih besar daripada sekadar musuh biasa. Namun, dia tak bisa mundur. Bai Qingyu berdiri di samping Tian Chen, matanya penuh keprihatinan, tetapi juga ada secercah harapan di sana. Tian Chen, apa yang kita lakukan selanjutnya? Segel-segelmu masih terancam dan kekuatan yang baru saja kita hadapi, itu hanya sebagian kecil dari apa yang ada di luar sana. Tian Chen menatap langit yang gelap, perlahan menggenggam pedangnya yang sekarang terletak di tanah di sampingnya. Kita tidak punya pilihan lain, Qingyu. Jika kita ingin menghentikan semua ini, aku harus menghadapi takdirku. Aku harus menghancurkan segel-segel itu satu persatu dan menemukan cara untuk mematahkan rantai yang mengikatku. Tetua pertama mendekat menatap Tian Chen dengan tatapan yang penuh kebijaksanaan. Tian Chen, jalan yang kau pilih bukanlah jalan yang ringan. Segel-segel itu bukan hanya hambatan, mereka adalah bagian dari kekuatan yang lebih besar. Kekuatan yang jika terlepas bisa menghancurkan segala sesuatu di dunia ini. Ada alasan mengapa segel itu ada. Tian Chen mengangguk, merasakan berat kata-kata itu. Aku tahu, tapi aku tidak bisa terus hidup dengan ketakutan akan kehilangan kendali. Dunia ini lebih besar dari segel-segel itu. Aku harus berani menghadapinya. Tetua kedua, yang sebelumnya diam, kini berbicara dengan suara yang sedikit gentar. Namun, jika segel-segel itu dilepas begitu saja, ada kemungkinan dunia ini akan terbelah. Kekuatan yang tersegel dalam dirimu, Tian Chen, adalah sumber kekacauan yang bisa merobek alam semesta. Kau harus memikirkan kembali keputusan ini. Tian Chen menghela napas, merasa kelelahan di dalam jiwanya. Namun, dalam dirinya ada tekad yang tak bisa dipadamkan. Aku tahu risikonya, tapi jika dunia ini harus hancur, biarkan itu terjadi karena aku yang memilihnya, bukan karena takdir yang ditentukan untukku. Bai Qingyu mendekat, matanya penuh perhatian. Tian Chen, jika itu yang kau inginkan, aku akan mendampingimu. Tapi aku tidak ingin melihatmu hancur dalam proses ini. Tian Chen tersenyum lemah, mencoba menghibur Bai Qingyu. Aku tidak akan hancur, Qingyu. Tidak selama aku memiliki dukunganmu. Tidak ada yang akan bisa menghentikanku. Tetua pertama mengangguk pelan, tampaknya menyadari bahwa Tian Chen tidak akan mundur dari keputusan ini. Jika itu jalan yang kau pilih, kami akan mendukungmu. Namun, kau harus tahu bahwa musuh yang akan kau hadapi jauh lebih kuat daripada yang pernah kita hadapi sebelumnya.
Saat itu, tiba-tiba, langit yang gelap mulai bergetar dan angin yang tajam berhembus melalui medan pertempuran. Suara gemuruh terdengar dari kejauhan, dan tanah mulai bergetar, seolah ada sesuatu yang sangat besar sedang bergerak menuju mereka. Tian Chen, itu dia. Bai Qingyu berteriak menatap ke arah langit yang gelap. Tian Chen menatap ke depan, merasa hawa yang mencekam semakin kuat. Di atas mereka, langit yang semula gelap mulai retak, seperti pecahan kaca yang menunggu untuk runtuh. Sesuatu yang besar, jauh lebih besar dari naga kegelapan atau entitas tak terlihat, sedang mendekat. Tanpa peringatan, sebuah sosok besar yang menakutkan muncul dari dalam keretakan langit. Itu bukan naga biasa, melainkan makhluk raksasa yang seluruh tubuhnya terbuat dari energi hitam pekat. Wajahnya yang tidak jelas, hanya ada sepasang mata merah yang menyala dan mulut yang terbuka lebar, siap untuk menelan dunia ini. Tian Chen menarik napas dalam-dalam, mempersiapkan dirinya untuk menghadapi musuh yang belum pernah ia temui sebelumnya. Kekuatan ini jauh lebih kuat dari yang aku bayangkan, bisiknya pada dirinya sendiri. Tapi aku tidak akan mundur. Bai Qingyu memegang lengan Tian Chen dengan erat. Kita harus berhati-hati, Tian Chen. Itu adalah kekuatan purba yang jauh melebihi segalanya. Jika kita bertarung dengannya tanpa persiapan, kita akan hancur. Tetua pertama melangkah maju membentuk segel dengan tangan. Tian Chen, jangan lakukan ini sendirian. Kita akan bertarung bersama. Jika kita bisa mengalahkan makhluk itu, kita bisa mencari cara untuk menghancurkan segel-segel yang ada dalam dirimu. Namun Tian Chen menggelengkan kepala, tekadnya semakin bulat. Tidak, ini adalah jalanku. Kalian tidak bisa ikut terlibat dalam bahaya ini. Aku harus menghadapi takdirku sendiri. Dengan satu gerakan cepat, Tian Chen melompat ke udara, menantang makhluk besar yang turun dari langit. Pedangnya terangkat tinggi, cahaya ungu yang terang menyilaukan muncul dari bilahnya. Tanpa ragu, ia menyerang makhluk itu dengan seluruh kekuatan yang ada dalam dirinya. Namun, makhluk itu hanya tertawa, suara tawa yang mengerikan bergema ke seluruh medan. Dengan satu gerakan, tubuh raksasa itu mengayunkan tangan besar, memukul Tian Chen dengan kecepatan luar biasa. Tian Chen mencoba untuk menghindar, tetapi serangan itu mengenai tubuhnya, melemparkannya ke tanah. Bai Qingyu berteriak dengan panik, "Tian Chen!" Tetua pertama dengan cepat mengangkat tangannya, menciptakan perisai energi di sekitar Tian Chen. Namun, perisai itu pecah hanya dalam sekejap ketika makhluk itu mengangkat tangannya untuk menghancurkannya. Tian Chen berdiri dengan tubuh yang bergetar, tetapi matanya penuh dengan tekad. Aku tidak akan menyerah sekarang. Pedangnya kembali terangkat, dan kali ini energi dalam tubuhnya mulai berkumpul dengan sangat cepat, seolah-olah seluruh dunia berputar di sekelilingnya. Jika aku harus merusak segel-segel ini untuk mengalahkanmu, maka aku akan melakukannya. Dengan suara gemuruh, Tian Chen menyerang dengan kekuatan yang lebih besar dari sebelumnya. Gelombang energi ungu menyelubungi tubuhnya, dan dunia seakan berhenti berputar sejenak. Inilah pertarungan sejati antara keberanian dan kehancuran, antara takdir dan kebebasan. Ledakan energi yang berasal dari Tian Chen mengguncang udara, menciptakan gelombang kekuatan yang membuat tanah di sekitar mereka bergetar hebat. Makhluk raksasa itu yang masih terbang di udara terhenti sejenak, tampak terkejut oleh kekuatan yang tiba-tiba muncul dari tubuh Tian Chen. Mata merah menyala dari makhluk itu menatap Tian Chen dengan tajam, dan kemudian tawa yang mengerikan kembali menggema. "Begitu, kau ingin menggunakan kekuatan yang tersegel dalam dirimu?" Suara makhluk itu terdengar seperti gemuruh badai. "Kau ingin melawan takdir, Tian Chen. Kau bukan satu-satunya yang memiliki kekuatan ini." Tian Chen berdiri dengan tubuh yang goyah, namun matanya penuh dengan tekad yang tak tergoyahkan. "Aku bukan sekadar alat untuk takdir yang lebih besar. Jika kekuatan ini akan menghancurkan dunia, maka aku akan menjadi pelindungnya. Aku akan bertarung dengan segala yang kumiliki." Pedang Tian Chen bersinar terang, dan seberkas cahaya ungu melesat dari bilah pedangnya. Dengan gerakan cepat, Tian Chen melompat ke udara, menghujamkan pedangnya ke arah makhluk itu. Serangan itu begitu cepat dan kuat, namun makhluk raksasa itu dengan mudah menghindar. Tubuhnya bergerak dengan kelincahan yang tak terduga untuk ukurannya yang besar. Namun Tian Chen tidak menyerah.
Dia tahu bahwa satu pukulan tidak cukup untuk mengalahkan makhluk ini. Dia harus menghancurkan kekuatan yang ada di dalam tubuhnya untuk membuka potensi sejatinya. Meskipun tubuhnya lelah dan terikat oleh segel-segel itu, tekadnya membara. Bai Qingyu berdiri di belakang menyaksikan dengan cemas. "Tian Chen, berhati-hatilah," serunya. Namun dia tahu tidak ada yang bisa menghentikan keputusan Tian Chen. Makhluk itu tiba-tiba meluncur turun dengan kecepatan luar biasa, mengarahkan tangannya yang besar menuju Tian Chen. Dengan satu serangan, udara di sekitar mereka pecah dan Tian Chen hanya bisa menghindar dengan cepat, namun tidak cukup cepat untuk sepenuhnya terhindar. Tangan raksasa itu menyapu sisi tubuhnya, membuat Tian Chen terpelanting ke tanah. Tian Chen menggigit bibirnya, rasa sakit menjalar di seluruh tubuhnya. Namun, semangatnya tidak padam. "Aku tidak akan mundur," gumamnya, berusaha bangkit. Tetua pertama dan Bai Qingyu mendekat, mereka dapat merasakan bahwa kekuatan Tian Chen sedang meningkat, tetapi di saat yang sama, mereka khawatir segel-segel yang dia lepaskan akan menelan kendali dirinya. "Jangan biarkan dirimu kehilangan kendali, Tian Chen," teriak Bai Qingyu, khawatir dengan keadaan yang semakin genting. Makhluk raksasa itu tertawa, lalu mengangkat kedua tangannya yang besar, menciptakan gelombang energi yang mengancam akan menghancurkan segala sesuatu yang ada di depannya. "Kau tidak bisa menang, Tian Chen. Takdir sudah ditulis dan kekuatanmu hanya akan menghancurkan dirimu sendiri." Namun, Tian Chen dengan seluruh kekuatan yang tersisa di tubuhnya membentangkan tangannya, memancarkan energi ungu yang menyelubungi seluruh medan pertempuran. Kekuatan itu berdesir di udara, menciptakan medan gelombang yang mampu menahan serangan makhluk itu. Dengan napas yang terengah-engah, Tian Chen berseru, "Aku akan mengubah takdir ini. Aku tidak akan dihancurkan begitu saja." Dia merasakan energi dari dalam tubuhnya mulai terkonsentrasi, mengalir lebih deras dari sebelumnya. Setiap segel yang telah dilonggarkan mulai mengalirkan kekuatan yang lebih besar, kekuatan yang sudah lama tersembunyi dalam dirinya. Tapi Tian Chen tahu, jika dia terus membiarkan kekuatan ini mengalir tanpa kontrol, maka segalanya akan berakhir lebih cepat dari yang dia inginkan. "Akan ku kendalikan," jerit Tian Chen, tubuhnya bersinar dengan cahaya ungu yang semakin terang. Tian Chen mengarahkan pedangnya ke atas, dan dari ujung bilahnya, sebuah gelombang energi raksasa melesat, menghantam makhluk raksasa itu dengan kekuatan yang hampir menghancurkan seluruh tanah di bawahnya. Makhluk itu mengeluarkan jeritan yang mengerikan saat energi itu menghantam tubuhnya, menghancurkan sebagian dari energi gelap yang mengelilinginya. Namun, makhluk itu bukanlah lawan yang mudah. Meski terluka, ia dengan cepat mengumpulkan kekuatannya kembali dan menyerang dengan lebih brutal. Hujan energi hitam dari langit mulai turun, menghujam ke tanah dengan kecepatan luar biasa. Tian Chen berusaha menghindar, namun beberapa serangan berhasil mengenai tubuhnya, membuatnya terhuyung ke belakang. Bai Qingyu berlari ke arah Tian Chen, matanya penuh kecemasan. "Tian Chen, jangan teruskan. Kau hampir kehilangan kendali." Tian Chen mengangguk pelan, menyadari bahwa dia sedang berdiri di tepi jurang. Namun, ada sesuatu dalam dirinya yang terus mendorongnya untuk melanjutkan pertarungan ini. "Aku harus melawan ini. Aku harus menghentikan kekuatan ini atau aku akan kehilangan semuanya." Makhluk itu mengaum keras, matanya menyala lebih merah dari sebelumnya. "Kau pikir kau bisa menghentikan takdir? Kau hanya bagian dari permainan yang lebih besar, Tian Chen. Kekuatanmu bukan milikmu sendiri, itu adalah milik entitas tak terlihat." Dengan satu gerakan, makhluk itu mengayunkan tangan besarnya, menyatukan semua energi gelap yang ada di sekitarnya untuk satu serangan terakhir yang bisa menghabisi Tian Chen dan segalanya di sekitarnya. Tian Chen berdiri tegak, memfokuskan seluruh kekuatannya ke dalam pedang, dan dengan satu serangan terakhir yang penuh dengan cahaya ungu, ia mengarahkan pedangnya langsung ke jantung makhluk itu. Pedang itu bergetar di udara dengan energi yang hampir tak terbayangkan saat melesat menuju musuh yang ada di depannya. Namun, serangan itu tidak hanya mengenai tubuh makhluk tersebut. Sesuatu yang lebih besar terjadi, sebuah getaran energi yang mengguncang seluruh alam semesta, seolah membelah dunia menjadi dua bagian. Dunia ini, takdirnya, dan Tian Chen, semuanya terhubung dalam satu momen yang menentukan. Sebuah ledakan besar mengubah medan pertempuran menjadi lautan cahaya dan gelap. Langit yang retak perlahan menyatu kembali, tetapi udara masih dipenuhi dengan ketegangan yang tak bisa dipahami. Saat kabut mulai menghilang, Tian Chen terjatuh ke tanah.
tubuhnya kelelahan dan terluka parah, namun matanya masih penuh dengan tekad yang tidak padam. Namun, saat ia melihat sekeliling, yang mengejutkannya bukanlah kemenangan, melainkan kenyataan bahwa pertarungan ini mungkin baru saja dimulai. Ini belum berakhir, bisiknya, sambil menatap ke depan dengan hati yang berat. Tian Chen terbaring di tanah, tubuhnya kesakitan dan lelah setelah bentrokan dahsyat dengan makhluk raksasa itu. Meskipun telah mengeluarkan seluruh kekuatan yang dimilikinya, ia tahu bahwa itu belum cukup untuk menghentikan ancaman yang lebih besar. Langit yang tadinya penuh dengan cahaya dan energi gelap kini mulai mereda, namun atmosfer masih dipenuhi dengan ketegangan yang hampir tidak bisa dijelaskan. Bai Qingyu berlari ke arah Tian Chen, matanya penuh dengan kecemasan. "Tian Chen, kau baik-baik saja?" serunya, menarik tubuhnya yang gemetar ke dalam pelukannya untuk memberikan sedikit kenyamanan. Tian Chen mengangkat tangan dengan susah payah, mencoba tersenyum meskipun darah mengalir dari tubuhnya. Aku baik-baik saja, Qingyu," jawabnya dengan suara serak. "Tapi aku rasa ini baru permulaan." Tetua pertama dan kedua mendekat, wajah mereka menunjukkan kekhawatiran yang mendalam. "Kekuatan yang ada dalam dirimu sangat besar, Tian Chen, tapi seperti yang kita lihat tadi, itu juga bisa sangat berbahaya. Kau tidak bisa terus menggunakannya sembarangan." Tian Chen menatap ke tanah, menyadari bahwa apa yang mereka katakan benar. Segel-segel yang terlepas memberikan kekuatan luar biasa, tetapi pada saat yang sama, itu juga membawa konsekuensi yang sangat besar. Dunia ini seolah semakin rapuh setiap kali ia menggunakan kekuatan yang tersegel dalam dirinya. "Tapi aku tidak bisa berhenti," kata Tian Chen, matanya terbakar dengan tekad. "Jika aku berhenti sekarang, dunia ini akan hancur. Aku harus terus maju, meskipun aku tahu bahwa itu mungkin akan menghancurkanku." Bai Qingyu menggenggam tangan Tian Chen, matanya berkaca-kaca. "Aku tidak ingin kehilanganmu, Tian Chen. Jangan biarkan kekuatan itu mengendalikanmu." Tian Chen menarik napas panjang, mencoba untuk menenangkan dirinya. "Aku akan berusaha sekuat mungkin untuk mengendalikan kekuatan ini, Qingyu. Tapi aku tidak bisa melakukannya sendirian. Aku butuh bantuanmu, semua orang di sekitarku." Tiba-tiba, sebuah suara keras terdengar di kejauhan. Dari arah langit, sebuah bayangan besar mulai turun dengan kecepatan yang sangat tinggi. Sebuah sosok yang tidak bisa dikenali dengan jelas karena seluruh tubuhnya tertutup dalam aura gelap yang mencekam. Suara gemuruh terdengar semakin dekat, dan dalam sekejap, sosok itu mendarat di tanah dengan hentakan yang sangat kuat, membuat debu berterbangan di udara. "Bukan lagi hanya makhluk itu," tetua kedua berkata, pelan. Mata tuanya tajam mengamati sosok yang baru muncul. "Ini adalah entitas yang lebih kuat dari semuanya yang pernah kita hadapi sebelumnya." Makhluk itu terlihat seperti manusia, namun tubuhnya terbungkus oleh energi gelap yang membuatnya tampak seperti roh yang tak tampak. Matanya bersinar merah menyala, dan setiap langkahnya menggetarkan tanah. Tian Chen mencoba untuk berdiri, meskipun tubuhnya masih terasa berat dan penuh luka. "Siapa itu?" tanya Tian Chen, suara tegang di tenggorokannya. Sosok itu mendekat, langkahnya mantap dan penuh kekuatan. "Aku adalah bagian dari takdir yang kalian coba lawan," jawab makhluk itu dengan suara serak namun sangat jelas. "Aku adalah penjaga dari kekuatan tak terlihat yang telah lama kalian sembunyikan." Tian Chen menyipitkan mata. "Kekuatan tak terlihat, apakah kamu yang mengendalikan semua ini?" Makhluk itu tertawa, suara tawa yang menggema di seluruh medan pertempuran. "Tidak, Tian Chen, aku bukanlah pengendali. Aku hanya alat yang digunakan untuk memastikan kekuatan itu kembali ke asalnya. Dan sekarang, takdir kalian akan berakhir." Bai Qingyu berdiri di samping Tian Chen, memandang makhluk itu dengan curiga. "Tian Chen, hati-hati. Kekuatan yang dimiliki makhluk ini pasti jauh melampaui apa yang pernah kita hadapi." Tetua pertama mengangkat tangannya, menciptakan perisai energi untuk melindungi Tian Chen dan Bai Qingyu. "Kalian harus mundur, ini bukan lawan yang bisa kita hadapi dengan mudah." Tapi Tian Chen menggelengkan kepala, matanya penuh dengan tekad. "Aku tidak bisa mundur, aku harus menghadapinya. Kekuatan ini, aku harus mengendalikannya." Makhluk itu mengangkat tangannya, dan dengan gerakan cepat, seberkas energi hitam melesat menuju Tian Chen. Segera setelah itu, Tian Chen mengangkat pedangnya untuk menangkis serangan itu.
Namun energi hitam itu jauh lebih kuat daripada yang ia kira. Pedangnya hampir terpental dan tubuhnya terhuyung mundur beberapa langkah. Bai Qingyu berteriak, "Tian Chen, berhati-hatilah!" Tian Chen menginjak tanah dengan kuat, mencoba menahan dampak serangan itu. "Aku harus melakukannya," katanya pada dirinya sendiri. "Jika aku tidak bisa mengendalikan kekuatan ini, dunia ini akan hancur." Makhluk itu mendekat dengan langkah pasti. "Kau pikir kekuatanmu bisa mengalahkan takdir? Semua yang kau lakukan hanya akan mempercepat kehancuranmu." Tian Chen merasa tekanan semakin berat di dada dan pikirannya. Kekuatan itu yang sudah lama tersegel di dalam dirinya, kini terasa seperti beban yang tak tertahankan. Namun, dia tidak bisa mundur. Tidak sekarang. Sebuah kilatan cahaya ungu tiba-tiba memancar dari pedang Tian Chen, yang sepertinya mengalir lebih banyak kekuatan dari dalam dirinya. Semua segel yang ada dalam tubuhnya terlepas dengan cepat, dan energi yang sebelumnya terperangkap mulai keluar dengan bebas. Cahaya ungu melesat di udara, seakan menantang makhluk itu dengan segala kekuatan yang dimiliki. Makhluk itu terhenti sejenak, matanya menyala lebih terang. "Begitu, kau berani menggunakan kekuatan itu secara penuh? Kau benar-benar ingin menghancurkan dirimu sendiri, Tian Chen." Tian Chen mengangkat pedangnya, cahaya ungu semakin memancar. "Aku tidak takut," katanya dengan suara yang tegas, penuh kebulatan tekad. "Jika aku harus menghancurkan diriku untuk menghentikanmu, maka aku akan melakukannya. Dunia ini lebih penting daripada takdirku." Dengan kekuatan yang semakin besar, Tian Chen menatap makhluk itu dengan tajam. "Sekarang, rasakan kekuatan yang tak terbayangkan ini." Sebuah ledakan besar terjadi saat Tian Chen melepaskan serangan terakhirnya. Namun, saat serangan itu mengenai makhluk itu, sebuah perubahan yang tak terduga terjadi. Dunia sekitar mereka bergetar hebat dan Tian Chen merasa seluruh alam semesta seperti berhenti sejenak. Sesuatu yang jauh lebih besar sedang bergerak dan pertempuran ini tampaknya baru saja dimulai. Serangan Tian Chen yang luar biasa meledak dengan kekuatan yang menggetarkan seluruh medan pertempuran, menyelimuti makhluk itu dalam cahaya ungu yang murni. Namun, saat cahaya itu mereda dan kabut mulai hilang, sosok makhluk tersebut masih berdiri di sana. Meskipun tubuhnya terlihat lebih rusak dari sebelumnya, mata merahnya bersinar dengan amarah yang mengerikan. "Kau benar-benar keras kepala," suara makhluk itu bergema, seperti gema yang datang dari kedalaman bumi. "Kekuatanmu mungkin luar biasa, Tian Chen, tetapi itu tidak cukup untuk menghentikanku." Tian Chen terengah-engah, tubuhnya masih penuh dengan luka dan rasa sakit. Setiap tarikan napasnya terasa berat, tetapi matanya tidak pernah berpaling dari musuhnya. "Aku tidak akan berhenti," katanya dengan suara yang penuh tekad, meskipun ada rasa kelelahan yang jelas di wajahnya. "Selama aku masih hidup, aku akan terus melawan." Makhluk itu memandang Tian Chen dengan tatapan tajam, seolah mencari celah untuk menyerang. "Kau mengira dengan kekuatan itu, kau bisa mengalahkan takdir yang lebih besar? Kekuatan ini lebih dari sekadar milikmu. Kau hanyalah bagian dari permainan yang sudah direncanakan." Bai Qingyu yang berdiri di samping Tian Chen menggenggam lengan pria itu dengan erat. "Tian Chen, aku tahu kau sangat ingin melawan, tapi kita harus lebih hati-hati. Ini bukan hanya tentang kekuatanmu, ini juga tentang strategi. Jika kita terlalu terburu-buru, kita bisa kehilangan segalanya." Tian Chen menatap Qingyu, merasakan kekuatan yang datang dari dukungannya. Namun, tekadnya tak bisa digoyahkan. "Aku tahu, Qingyu, tapi jika aku berhenti sekarang, semua pengorbanan kita akan sia-sia." Tetua pertama melangkah maju, mata tuanya menilai situasi dengan cermat. "Tian Chen, kau harus lebih bijaksana. Segel-segel yang ada dalam dirimu bukan hanya kekuatan, mereka juga pengingat akan kehancuran yang bisa terjadi jika kau tidak mengendalikannya." Tian Chen menggigit bibirnya, merasa tekanan semakin besar. Namun, di balik semua ketakutan dan rasa sakit, ada dorongan kuat dalam dirinya untuk membuktikan bahwa dia bisa mengendalikan nasibnya. "Aku tahu konsekuensinya, tapi aku tidak bisa membiarkan dunia ini dihancurkan begitu saja." Tiba-tiba, makhluk itu mengangkat kedua tangannya, menciptakan pusaran energi gelap yang lebih besar dari sebelumnya. Gelombang energi itu berputar dengan sangat cepat, menutupi langit dan bumi, menciptakan kekosongan di udara yang membekukan segala sesuatu di sekitarnya. "Kau benar-benar tidak mengerti, Tian Chen.
Kekuatan yang kau coba kendalikan adalah sesuatu yang lebih tua dari waktu itu sendiri. Tak ada seorang pun yang bisa mengalahkannya. Tian Chen merasa udara di sekitarnya semakin mencekam. Kekuatan itu dari mana asalnya? Tanyanya. Merasa bahwa ada sesuatu yang lebih besar sedang mengintai dari balik semua ini. Makhluk itu tersenyum, tetapi senyum itu penuh dengan kebencian. Itu adalah kekuatan yang terhubung dengan entitas tak terlihat. Kau tidak hanya melawan aku, kau melawan sesuatu yang lebih besar, lebih gelap, yang sudah ada sejak dunia ini mulai terbentuk. Tian Chen merasakan sebuah ketakutan yang mendalam merayap ke dalam hatinya. Apa yang dia hadapi sekarang bukanlah sekadar makhluk atau segel kekuatan yang terkunci dalam dirinya. Ini adalah sebuah kekuatan purba yang lebih mengerikan daripada apapun yang bisa dia bayangkan. Namun, tekadnya tidak goyah. Aku tidak peduli seberapa besar kekuatanmu. Aku tidak akan berhenti sebelum aku mengalahkanmu dan menghancurkan semua segel ini. Dengan satu gerakan cepat, Tian Chen mengangkat pedangnya dan menyerang kembali, kali ini dengan kekuatan yang lebih terfokus. Pedangnya menyala dengan cahaya ungu yang semakin terang, menciptakan gelombang energi yang menembus kegelapan yang diciptakan oleh makhluk itu. Makhluk itu mengangkat tangannya untuk menangkis, namun kali ini Tian Chen merasakan kekuatan yang lebih besar mengalir dalam dirinya. Segala ketakutan, keraguan, dan kelelahan seolah lenyap seketika digantikan oleh dorongan kuat untuk bertarung. Serangan Tian Chen menghantam perisai energi yang diciptakan makhluk itu. Namun ada retakan yang muncul di permukaan energi gelap itu. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Gumam makhluk itu, matanya kini penuh dengan kejutan. Namun, Tian Chen tidak membiarkan celah itu berlalu. Dengan satu serangan lagi yang lebih kuat, dia menembus perisai energi itu, menghantam tubuh makhluk itu dengan kekuatan yang luar biasa. Makhluk itu terhuyung mundur, namun dengan cepat mengumpulkan energi dari sekitarnya. Kau benar-benar keras kepala, Tian Chen. Namun, kau belum mengerti apa yang kau hadapi. Segala sesuatu yang kau lakukan hanya akan mempercepat kehancuran. Saat itu, sebuah suara yang jauh lebih dalam dan lebih mengerikan terdengar, seolah berasal dari kedalaman alam semesta. Kalian sudah terlambat. Tian Chen dan semua yang ada di sekitarnya terdiam, merasakan gelombang energi yang lebih besar datang. Dari kegelapan yang belum pernah mereka lihat sebelumnya, sebuah bayangan besar mulai muncul, seperti sesuatu yang lebih besar daripada sekadar makhluk biasa. Entitas tak terlihat yang sebenarnya baru saja terbangun. Langit seakan terbelah dan dunia mulai bergetar hebat. Semua yang ada di sekitar mereka, baik Tian Chen, Bai Qingyu, maupun para tetua, merasakan adanya ancaman yang jauh lebih besar dari apapun yang pernah mereka hadapi. Ini adalah awal dari segalanya, kata tetua pertama. Suaranya gemetar. Kita mungkin sudah memasuki medan pertempuran yang tak bisa kita menangkan. Tian Chen menggigit bibirnya, matanya menatap langit yang kini dipenuhi dengan bayangan gelap. Tidak, kita tidak akan menyerah. Jika ini adalah takdir, maka aku akan melawannya hingga akhir. Namun, seiring dengan kata-katanya, Tian Chen menyadari bahwa di balik semua kekuatan yang ia miliki, ia mungkin harus menghadapi bukan hanya makhluk dan entitas yang mengancam dunia ini, tetapi juga kekuatan yang jauh lebih gelap, yang bahkan bisa mengubah nasib semua yang ada di dunia ini. Ketegangan semakin meningkat saat bayangan besar itu mulai mengisi langit. Tian Chen, Bai Qingyu, dan semua yang hadir merasakan kekuatan yang tak terbayangkan sedang mengalir di sekitar mereka. Entitas tak terlihat yang baru saja bangkit itu tidak hanya mengancam mereka secara fisik, tetapi juga mengancam keseimbangan dunia yang mereka kenal. Alam semesta itu sendiri mulai merasakan perubahan, sebuah getaran yang menandakan bahwa pertempuran yang lebih besar sedang dimulai. Tian Chen berdiri tegak meski tubuhnya terasa lelah. Setiap inci kekuatannya terus diuji, namun matanya tidak pernah kehilangan fokus. Aku tahu sekarang ini bukan hanya tentang aku atau segel-segel dalam tubuhku, kata Tian Chen pelan, suaranya penuh ketegasan. Ini lebih besar dari kita semua, tapi aku tidak akan membiarkan dunia ini hancur. Bai Qingyu yang berdiri di sampingnya merasakan kecemasan yang semakin dalam. Tian Chen, kau harus berhati-hati. Apa yang kita hadapi sekarang bukan hanya makhluk yang kita lihat.
Entitas ini, kekuatan yang mengalir melalui mereka, lebih kuat dari apapun yang bisa kita bayangkan. Tidak ada yang tahu betapa besar ancamannya. Tetua pertama mengangguk, wajahnya serius. Bai Qingyu benar, kami tidak tahu seberapa dalam kekuatan itu. Kita hanya bisa menebak, namun kita tahu satu hal pasti, kekuatan yang sedang terbangun ini bisa menghancurkan seluruh dunia jika tidak dihentikan. Di atas mereka, bayangan besar itu semakin jelas. Tumbuh semakin besar, semakin mengerikan, dan semakin dekat dengan mereka. Makhluk yang lebih besar dari segalanya, yang berada di luar jangkauan pemahaman manusia, sedang menuju ke tanah yang mereka pijak. Tian Chen menggenggam pedangnya dengan erat, perasaan tekad semakin kuat. Kita tidak punya waktu, kita harus bergerak sekarang. Jika kita biarkan kekuatan itu bebas lebih lama, semuanya akan berakhir. Sebelum Tian Chen bisa melangkah, entitas itu berbicara dengan suara yang menggetarkan seluruh dunia. Kalian sudah terlambat, takdir telah diputuskan. Kekuatan ini sudah ada sejak dunia pertama kali tercipta, dan kini saatnya kekuatan itu kembali ke tempatnya. Gelombang energi hitam berputar di sekeliling mereka, menciptakan pusaran yang menghisap segala sesuatu di sekitarnya. Tian Chen merasakan dirinya hampir terhanyut dalam kekuatan itu, namun dia tetap berdiri tegak. Aku tidak akan membiarkanmu menghancurkan dunia ini. Dengan teriakan penuh kekuatan, Tian Chen mengangkat pedangnya dan menyerang, melepaskan ledakan energi ungu yang memancar ke udara. Pedang itu melesat dengan kecepatan luar biasa, namun entitas itu dengan tenang mengangkat tangannya, menciptakan perisai energi hitam yang menahan serangan Tian Chen. Kau pikir serangan itu akan mengalahkanku? Suara entitas itu terdengar begitu dingin dan menghancurkan. Tian Chen merasakan ketegangan di tubuhnya. Dia tidak bisa menggunakan kekuatannya secara sembrono, tetapi dia juga tahu bahwa satu-satunya cara untuk bertahan adalah dengan terus melawan. Aku tidak peduli seberapa kuat kau, kata Tian Chen dengan suara bergetar, namun penuh tekad. Aku akan terus berjuang. Bai Qingyu berdiri di sisi Tian Chen, siap memberikan dukungan. Tian Chen, ini bukan pertempuran yang bisa kita menangkan hanya dengan kekuatan fisik. Kita harus mencari cara untuk menghentikan kekuatan ini secara permanen. Tiba-tiba, tetua kedua mengangkat tangannya, menciptakan gelombang energi yang meredakan sedikit tekanan yang datang dari entitas itu. Kekuatan ini berasal dari entitas tak terlihat, sebuah kekuatan yang jauh melampaui segala yang kita ketahui. Namun, ada satu hal yang mungkin bisa kita gunakan. Legenda mengatakan bahwa kekuatan ini bisa dilemahkan jika kita bisa menghancurkan sumber dari kekuatan itu. Tian Chen menatap tetua kedua dengan tajam. Apa yang harus kita lakukan untuk menghancurkan sumber itu? Tetua kedua menghela napas panjang. Sumber kekuatan ini berada di dalam kekosongan, tempat di mana energi pertama kali tercipta. Hanya dengan menghancurkan sumber itu, kita bisa mengalahkan entitas ini. Tapi untuk melakukannya, kita harus menuju ke pusat kekosongan, yang saat ini terhubung dengan dimensi yang lebih tinggi. Itu adalah tempat yang tidak bisa diakses sembarangan. Bai Qingyu menatap Tian Chen dengan mata penuh harapan. Kau bisa melakukannya, bukan? Kau memiliki kekuatan untuk masuk ke dalam dimensi itu, bukan? Tian Chen merasakan beban yang berat di dadanya. Jika ini adalah satu-satunya cara untuk mengalahkan entitas ini, dia harus melakukannya. Aku tidak punya pilihan, jawabnya. Kekuatan yang ada dalam tubuhku mungkin cukup untuk membuka jalan, tapi aku harus pergi ke tempat itu seorang diri. Tetua pertama menggelengkan kepala, ekspresinya sangat serius. Tidak, kami tidak bisa membiarkanmu pergi sendirian. Jika kau masuk ke sana, ada kemungkinan kau tidak akan bisa kembali. Namun, Tian Chen tidak bisa mundur. Ini adalah jalan satu-satunya. Aku akan melakukannya. Aku harus menghentikan semuanya sebelum semuanya terlambat. Saat Tian Chen melangkah maju, sebuah kilatan cahaya ungu melesat dari tubuhnya. Segala segel yang sebelumnya ada dalam dirinya kini hancur sepenuhnya. Kekuatannya yang tersegel meluap keluar, menciptakan aura yang luar biasa kuat, namun juga sangat berbahaya. Entitas itu menatap Tian Chen dengan penuh kebencian. Kau ingin mengalahkanku? Sungguh naif. Tapi jika itu yang kau inginkan, aku akan memberi kamu pilihan terakhir. Sebuah pusaran energi gelap terbentuk di sekitar Tian Chen, dan dalam sekejap dia terhisap ke dalamnya. Semuanya menjadi gelap, dan Tian Chen merasakan dirinya terjebak dalam kekosongan yang tak terjangkau.
Setiap detik terasa seperti berabad-abad. Dia berada di tengah dimensi yang lebih tinggi, tempat yang jauh lebih asing dan gelap dari apapun yang pernah ia alami. Tian Chen tahu bahwa ini adalah ujian terakhirnya. Jika dia gagal di sini, dunia yang ia cintai akan hancur selamanya. Namun, dengan tekad yang lebih kuat dari sebelumnya, dia bersumpah untuk tidak menyerah. Dengan pedang di tangan dan hati yang tak tergoyahkan, dia melangkah maju, siap untuk menghadapi apapun yang menunggu di depan. Dunia ini akan aku selamatkan, bisiknya. Suara penuh tekad yang bergema di tengah kekosongan yang mematikan. Tian Chen merasa dirinya terperangkap dalam sebuah ruang yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Semua yang ada di sekelilingnya adalah kegelapan mutlak, sesuatu yang lebih dalam dan lebih asing daripada dimensi yang pernah ia kenal. Bahkan udara di sekitarnya terasa berat, seperti ada sesuatu yang mencekik jiwa dan pikirannya. Setiap langkah yang diambilnya bergema dalam kekosongan ini, seperti langkah di dalam kehampaan. Tidak ada arah yang jelas, hanya kegelapan yang melingkupi setiap sudut. Namun, dalam kegelapan ini ada perasaan yang kuat, sebuah kekuatan purba yang mengalir melalui dirinya, memberikan kekuatan sekaligus ancaman. Tian Chen menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Aku tidak bisa menyerah, bisiknya, menegaskan tekadnya. Aku harus menemukan sumber kekuatan itu dan menghancurkannya. Dunia ini tidak akan selamat jika aku gagal. Perasaan yang menguasai dirinya adalah campuran dari rasa takut dan kewaspadaan. Namun ada satu hal yang jelas dalam dirinya, tekad untuk melindungi dunia yang telah ia cintai. Setiap detik yang berlalu membuatnya semakin merasa bahwa langkahnya menuju takdir yang lebih besar, namun tidak ada pilihan selain terus maju. Tiba-tiba, sebuah cahaya kecil muncul di kejauhan, temaram dan seakan menuntunnya menuju sesuatu yang lebih besar. Tanpa ragu, Tian Chen melangkah maju ke arah cahaya tersebut. Meskipun setiap langkah terasa semakin berat, cahaya itu semakin dekat, membentuk sebuah gerbang yang menghubungkan kekosongan ini dengan sesuatu yang lebih nyata. Sebuah dimensi lain, dimensi yang lebih dalam dari kekosongan. Saat Tian Chen melewati gerbang itu, dunia di sekitarnya berubah dengan cepat. Kegelapan berangsur-angsur menghilang, digantikan oleh cahaya yang memancar dari pusat dimensi itu. Di sana, di tengah-tengah dimensi yang penuh dengan energi purba, berdirilah sebuah entitas yang lebih besar dan lebih menakutkan daripada makhluk yang ia hadapi sebelumnya. Sosok itu bukanlah makhluk fisik, tetapi lebih seperti energi yang terkonsentrasi, sebuah bentuk yang bergerak dan bergetar dengan kekuatan luar biasa. Selamat datang Tian Chen, suara itu bergema meskipun tidak ada tubuh yang berbicara. Aku adalah entitas tak terlihat, kekuatan yang telah lama tersegel, dan kini aku bebas. Tian Chen merasa tekanan yang sangat besar mengalir ke dalam dirinya begitu entitas itu berbicara. Aku datang untuk menghentikanmu, jawabnya, mencoba untuk tetap tegar. Kekuatanmu harus dihentikan, atau dunia ini akan hancur. Entitas itu tertawa, suara tawa itu seolah memecah kesunyian di sekitar mereka. Kau terlalu naif, Tian Chen. Dunia ini bukanlah sesuatu yang bisa kau selamatkan. Aku adalah bagian dari takdir yang lebih besar. Tidak ada yang bisa melawan takdir. Tian Chen merasa kekuatan dalam dirinya mulai meresap lebih dalam. Aku bukanlah takdir, aku adalah pilihan. Dan pilihan untuk melawan adalah milikku. Tiba-tiba, energi yang sangat besar mulai berputar di sekitar Tian Chen, menciptakan pusaran yang sangat kuat. Kekuatan itu mencoba menariknya, tetapi Tian Chen menahan diri, menggenggam pedangnya dengan erat. Segera, energi ungu yang mengalir dalam tubuhnya kembali meledak, mencoba menembus kekuatan yang ada di sekitar mereka. Namun, entitas itu tidak hanya diam. Dengan satu gerakan tangan, energi gelap yang terjalin kuat mulai bergerak, menciptakan rintangan yang lebih besar. Dunia sekitar Tian Chen bergetar hebat, seolah-olah dimensi itu akan pecah dalam sekejap. Kau mencoba menahan kekuatan yang tak terhitung ini, Tian Chen? Suara entitas itu bergema, kali ini lebih dalam dan penuh ancaman. Kekuatan ini ada di seluruh alam semesta. Kau tidak bisa menghadapinya. Namun, Tian Chen tidak mundur. Aku tahu aku tidak bisa mengalahkanmu dengan kekuatan fisik saja, tetapi aku tidak akan menyerah begitu saja. Di tengah pertempuran ini, Tian Chen mulai merasakan sesuatu yang berbeda, sebuah perubahan dalam dirinya yang lebih dalam daripada sekadar kekuatan luar.
Energi yang mengalir dalam tubuhnya bukan hanya berasal dari kekuatan segel-segel itu. Itu adalah kekuatan yang jauh lebih purba, sesuatu yang ada dalam dirinya sejak lama. Seperti bagian dari dirinya yang hilang, kini kembali. Dengan pemahaman baru itu, Tian Chen mengangkat pedangnya sekali lagi, kali ini lebih penuh dengan kesadaran. Segala segel yang pernah ada dalam dirinya bukan hanya penghalang, melainkan bagian dari kekuatan yang harus ia kuasai. Pedangnya menyala dengan cahaya ungu yang lebih terang, membelah kegelapan di sekitar mereka. Ini adalah kekuatan yang bukan milikmu, kata Tian Chen. Matanya menyala dengan tekad yang tak tergoyahkan. Kekuatan ini adalah milikku, aku akan mengendalikannya. Entitas itu tampak terkejut. Kau benar-benar mengerti? Suaranya terdengar lebih tegang, seolah untuk pertama kalinya ia merasakan ancaman yang nyata. Tapi ini tidak akan cukup. Dunia ini sudah tak dapat diselamatkan, takdirmu sudah ditentukan. Dengan serangan yang penuh kekuatan, Tian Chen memusatkan seluruh energinya untuk melepaskan serangan terakhir. Cahaya ungu yang mengalir melalui pedangnya semakin intens, memancar hingga memenuhi seluruh ruang dimensi itu. Ketika energi itu mencapai puncaknya, Tian Chen melepaskan serangan itu dengan sekuat tenaga, memfokuskan setiap bit dari kekuatannya ke dalam satu titik. Serangan itu menembus kekuatan gelap yang melindungi entitas tersebut, menghantam inti dari energi yang mengendalikan segala sesuatu. Ledakan besar terjadi, mengguncang seluruh dimensi, dan dalam sekejap, cahaya ungu yang bersinar terang itu memecah kekuatan purba yang selama ini tersembunyi. Entitas itu terhuyung, dan suara terakhirnya bergema di sekitarnya. Kau tidak tahu apa yang telah kau lakukan. Kegelapan mulai menghilang, dan Tian Chen merasakan sebuah kedamaian yang luar biasa, meskipun tubuhnya sangat lelah. Namun, di dalam hatinya, ia tahu bahwa ini adalah kemenangan besar, namun bukan kemenangan terakhir. Tian Chen menatap ke arah tempat di mana entitas itu berdiri, kini kosong dan hampa. Aku telah mengalahkanmu, tapi perjuangan ini belum berakhir, katanya pelan, matanya penuh tekad. Aku harus kembali, dunia ini masih membutuhkan perlindungan. Namun, di balik kemenangan ini, Tian Chen tahu bahwa ancaman yang lebih besar masih mengintai, dan perjalanan ini baru saja dimulai. Setelah pertempuran terakhir di dimensi yang lebih tinggi, Tian Chen merasakan tubuhnya hampir hancur. Energi yang terkuras selama pertempuran dengan entitas tak terlihat mempengaruhi fisiknya, dan ia hampir tidak bisa bergerak. Namun, di dalam hatinya ada rasa damai yang aneh, sebuah perasaan bahwa ia telah melakukan hal yang benar. Segera setelah serangan terakhir yang menghancurkan kekuatan entitas itu, ruang di sekitarnya mulai berubah. Dimensi yang gelap dan kacau perlahan-lahan memudar, digantikan oleh cahaya yang lebih terang. Tian Chen, meskipun kelelahan luar biasa, tahu bahwa ini adalah tanda bahwa perjuangannya belum sepenuhnya selesai. Segala kekuatan yang membungkus dunia ini sedang berubah, dan dengan perubahan itu, takdir yang selama ini tertutup mulai terungkap. Tian Chen membuka matanya perlahan, melihat bayang-bayang cahaya yang berputar di sekitarnya. Sekelilingnya tidak lagi gelap, tetapi terbuka dengan kekuatan yang murni. Aku berhasil? Gumamnya, suaranya serak karena kelelahan. Namun, sebelum ia sempat merenung lebih lama, sebuah suara yang familiar terdengar di belakangnya. Tian Chen, kau telah melakukannya. Suara itu adalah Bai Qingyu, yang datang dengan wajah penuh harapan. Tian Chen berbalik, melihat Qingyu mendekat dengan langkah hati-hati. Qingyu, kau di sini? Tian Chen tampak bingung. Bagaimana kau bisa sampai ke sini? Bai Qingyu tersenyum lembut, meskipun ada kekhawatiran yang jelas di matanya. Aku tahu kau pasti akan berhasil, jadi aku tidak bisa tinggal diam. Tapi aku tahu bahwa meskipun kita menang, kita belum selesai. Aku datang untuk mendampingimu, Tian Chen. Perjalanan kita belum berakhir. Tian Chen mengangguk pelan, mencoba untuk berdiri meski tubuhnya terasa sangat berat. Aku tahu, ini bukan akhir dari semuanya. Masih ada banyak hal yang harus kita hadapi. Di depan mereka, sebuah pemandangan yang mengesankan muncul. Di tempat yang sebelumnya gelap dan kosong, sekarang terbentang sebuah lanskap baru, penuh dengan energi yang mengalir bebas, mengisi setiap sudut dunia. Ini adalah dunia yang berbeda, tempat di mana kekuatan-kekuatan purba tidak lagi mengendalikan takdir, namun juga membuka potensi baru yang tak terbayangkan.
Tianchen merasakan kekuatan yang baru lahir ini, tetapi ada sesuatu yang masih mengganggunya. Aku mengalahkan entitas tak terlihat, katanya mengalihkan pandangannya ke langit yang penuh dengan bintang. Tapi aku merasa seperti ada sesuatu yang lebih besar lagi. Apakah ini benar-benar berakhir? Bai Qingyu menatap Tianchen dengan penuh pemahaman. Aku merasa hal yang sama. Mungkin kita telah menghentikan satu ancaman besar, tapi kita belum tahu semua yang ada di baliknya. Segala kekuatan ini, dimensi-dimensi ini, semua itu terkait dengan sesuatu yang lebih jauh. Benar, kata Tianchen menyeka keringat dari dahi. Aku rasa kita baru saja membuka pintu menuju takdir yang lebih besar. Aku harus mempersiapkan diriku untuk apa yang akan datang. Dunia ini lebih kompleks daripada yang kita kira. Tetua pertama dan kedua yang sebelumnya berada di luar dimensi itu akhirnya muncul di depan mereka. Wajah mereka serius, namun ada sedikit kelegaan yang tampak di mata mereka. Tianchen, Bai Qingyu, kau telah melakukan hal yang luar biasa. Namun, seperti yang kalian rasakan, ini bukan akhir. Kami telah melihat kekuatan ini selama berabad-abad dan meskipun kita telah mengalahkan entitas tak terlihat, kami tahu bahwa dunia ini masih menyimpan banyak rahasia yang belum terungkap. Tetua pertama melangkah maju, ekspresinya penuh kebijaksanaan. Kekuatan-kekuatan yang kita hadapi bukanlah satu-satunya ancaman. Ada hal yang lebih besar yang bersembunyi dalam bayang-bayang. Kita baru saja membuka segel yang lebih dalam, yang dapat mempengaruhi takdir kita semua. Tianchen mengangguk dengan serius. Jika ini belum berakhir, maka kita harus bersiap untuk apa yang akan datang. Aku sudah memutuskan untuk tidak berhenti. Aku akan melindungi dunia ini. Bai Qingyu menambahkan, kami akan melawan bersama. Tidak ada lagi yang bisa menghentikan kita. Tetua kedua mengangkat tangannya, menciptakan sebuah peta yang sangat kuno di udara. Peta itu berkilauan dengan energi yang penuh misteri. Ini adalah peta yang kami temukan selama bertahun-tahun mencari jawaban. Di sini ada lokasi-lokasi yang terhubung dengan kekuatan-kekuatan besar yang tersembunyi. Jika kita ingin memahami apa yang sebenarnya terjadi, kita harus pergi ke tempat-tempat ini. Tianchen menatap peta itu, merasa berat namun juga penuh semangat. Kita akan pergi. Dunia ini bukan hanya tentang bertahan hidup. Ini tentang melawan takdir dan menentukan masa depan. Dengan langkah tegas, Tianchen, Bai Qingyu, dan para tetua memulai perjalanan mereka menuju tempat-tempat yang penuh dengan misteri dan ancaman yang lebih besar. Dunia ini baru saja terbangun dari salah satu ancaman terbesar yang pernah ada. Namun Tianchen tahu bahwa takdir mereka masih panjang. Dan di dalam hatinya, satu hal yang pasti, meskipun dunia ini penuh dengan kegelapan, mereka akan selalu berjuang menuju cahaya. Begitu mereka melangkah menuju tujuan mereka yang berikutnya, Tianchen tidak hanya merasakan beban takdir, tetapi juga kebebasan yang baru ditemukan. Dunia ini mungkin penuh dengan ketidakpastian, tetapi dia tahu bahwa selama dia masih memiliki tekad, tidak ada yang bisa menghentikannya. Akankah mereka menemukan jawaban atas semua yang tersembunyi? Apakah kekuatan yang lebih besar masih menunggu untuk diungkap? Takdir dunia ini kini berada di tangan mereka.